Ini adalah Bayer, pemimpin dari Guild Scarlet Sword, sekelompok petualang yang terdiri dari anggota berperingkat D. Sebuah Dungeon baru muncul dan mereka memutuskan untuk menantangnya, membawa seorang anak yang lebih lemah hanya untuk menjadi pembawa barang jarahan mereka. Kelompok itu mulai membersihkan monster, membantai mereka satu persatu tanpa kesulitan sama sekali. Saat semua monster telah mati, anak itu mulai melakukan tugasnya. Saat itulah jeritan yang begitu keras membuat semua orang terkejut. Untuk pertama kalinya, seekor Minotaur berperingkat B muncul di dalam Dungeon berperingkat D yang benar-benar tidak masuk akal. Scarlet Sword panik karena mereka tahu mereka tidak memiliki peluang melawannya. Saat itulah Bayer menikam si anak pembawa tas, menghujamkan pedangnya tepat ke punggungnya. Sembari si anak terkapar di tanah dalam keadaan berdarah, guild tersebut menggunakan sihir untuk memancing monster itu ke arah si anak dan melarikan diri. Keesokan harinya, Guild Scarlet Sword memberikan laporan mereka kepada Master Guild Lancers, mengatakan bahwa Minotaur muncul dan sayangnya membunuh Rude. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, hal tak terduga terjadi. Saat pintu terbuka, semua orang terpaku karena entah bagaimana si anak itu masih hidup. Scarlet Sword menjadi pucat pasi. Bayer tahu dia tamat dan mengancam akan membunuh anak itu jika dia berani berkata sepatah kata pun. Ketiga, dari mereka mencoba menyeretnya keluar dari guild sebelum dia bisa mengungkapkan kebenaran. Saat mereka mencoba memindahkannya, mereka tidak bisa. Dia sama sekali tidak bergeming. Anak itu membuka mulutnya dan menceritakan semuanya, bahwa Scarlet Sword menjadikannya sebagai umpan untuk melarikan diri. Seorang wanita dengan kemampuan deteksi kebohongan menggunakan sihirnya dan mengonfirmasi bahwa si anak mengatakan yang sebenarnya. Bayer kehilangan kendali dan menerjang wanita itu dengan pedangnya. Namun, entah dari mana, si anak memblokir serangan itu dan melayangkan pukulan yang begitu kuat hingga membuat pemimpin guild itu terhempas menembus dinding. Seluruh ruangan terdiam karena terkejut, tidak mampu memahami bagaimana anak berperingkat D ini menjadi cukup kuat untuk menjatuhkan petualang berperingkat D dan menyelesaikan Dungeon sendirian dengan membunuh bos berperingkat B. Ini adalah Rude dan dia tidak pernah sekuat ini. Dia adalah petualang berperingkat terendah yang pernah ada. Dia memiliki 0 keterampilan bertarung. Satu-satunya kemampuan khusus yang dia miliki adalah menetralisir efek racun, kelumpuhan, dan miasma yang benar-benar tidak berguna untuk membunuh monster. Karena itu, dia tidak pernah bisa masuk ke parti petualang yang sesungguhnya. Rude menghabiskan hari-harinya di labirin miasma, tempat yang dibenci setiap petualang karena udaranya menghancurkan statistik siapapun yang memasukinya. Namun karena dia kebal, dia mengumpulkan tanaman obat di dalamnya untuk dijual. Singkatnya, dia adalah petugas kebersihan Dungeon. Di pusat misi Dungeon, dia pergi untuk memeriksa apakah ada Dungeon baru tempat dia bisa mengumpulkan jarahan dan menjadi kaya. Dia akhirnya diberitahu ada satu, tetapi hanya untuk peringkat D. Rude langsung kecewa. Saat itulah Bayer mengundangnya untuk menjadi pembawa tas guild mereka. Tidak tahu apa yang akan terjadi, dia menerima tawaran itu. Jadi mereka pergi ke Dungeon, membunuh monster-monster itu, Minotaur muncul, dan pengkhianatan terjadi, di mana dia ditinggalkan untuk mati. Meski terluka dan berada di peringkat rendah, Rude menolak untuk mati dan berjuang untuk bertahan hidup. Namun dia begitu kehabisan tenaga hingga tidak bisa menghindari serangan sang bos. Pukulan itu begitu kuat hingga meretakkan lantai dan mereka berdua jatuh dari lantai 4 Dungeon. Saat dia terbangun, Minotaur itu mendarat di bawahnya dan menjadi bantalan empuk menyelamatkan hidupnya. Namun meskipun begitu, dia benar-benar hancur, mengalami pendarahan hebat. Tanpa sihir penyembuh, hanya masalah waktu sebelum dia mati karena kelaparan atau luka-lukanya. Kelaparan mulai menguasai pikirannya. Bahkan dengan risiko mati atau berubah menjadi monster, dia mulai melahap Minotaur itu. Dan alih-alih mati atau menjadi gila, mana Minotaur itu menyatu dengan tubuhnya. Rude berdiri dengan kekuatan yang sebelumnya tidak ada, matanya membawa sesuatu yang lebih gelap. Ketika sekumpulan monster muncul, dia menggunakan raungan Minotaur untuk mengintimidasi mereka. Dia juga menggunakan kemampuan penguatan fisik dan membantai semua kelelawar itu. Ketika dia memakan monster berikutnya, dia mendapatkan lebih banyak keterampilan ekolokasi dari para kelelawar. Dan begitulah kebangkitannya dimulai, membunuh setiap monster, memakan mereka, dan menjadi lebih kuat. Setiap monster yang dia makan berarti lebih banyak kekuatan dan lebih banyak kemampuan. Anak kecil penakut yang gemetar saat melihat tikus sudah tiada. Apa yang keluar dari labirin itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang jauh lebih kuat. Setelah selamat, pergi menemui Master Guild, menceritakan yang sebenarnya, dan membuktikan dia telah menjadi lebih kuat. Dia dipanggil ke ruang pribadi di mana sang master menunjukkan bahwa dia memahami semua yang telah dialami Rude. Dia juga mengatakan ketiganya telah ditangkap. Sebagai kompensasi, Rude menerima 20.000 koin. Dengan uang bisakunya, dia bisa makan apapun yang dia mau atau bahkan meningkatkan peralatannya. Namun Rude memutuskan untuk membeli tas ajaib dan kembali ke labirin miasma untuk menguji kekuatan barunya. Apa yang dulunya sulit sekarang menjadi terlalu mudah. Dia memeriksa statusnya dan terpaku karena dia sekarang berada di level 42 dengan tumpukan kemampuan yang luar biasa. Dia pergi dari lantai ke lantai, membunuh dan memakan lebih banyak monster untuk mendapatkan keterampilan sebanyak mungkin. Di lantai 24, dia dikepung oleh sekelompok prajurit kadal yang bertarung menggunakan taktik perang, termasuk seorang jenderal di level 32 dengan kemampuan komando. Rude membaca strategi mereka, mengaktifkan kemampuan kekuatannya, dan menerobos pertahanan mereka. Dia menggunakan mereka sebagai batu loncatan
loncatan untuk maju dan mendaratkan serangan pada Sang Jenderal. Sang Jenderal mengamuk dan mencoba membalas, tetapi Rude bahkan tidak bergeming berkat keterampilan tubuh bajanya. Setelah membunuh salah satu prajurit, sisanya memberontak dan mencoba menerjannya. Menggunakan kemampuan manipulasi jaring, dia menarik diri dari para kadal dan melepaskan kekuatannya, menjebak mereka semua dalam jaring beraliran listrik. Sekarang karena tidak ada dari mereka yang bisa bergerak, Rude tahu pertarungan sudah berakhir dan memenggal kepala sang bos. Waktunya menyantap daging kadal. Dia memutuskan untuk mencoba tas ajaib yang dia beli dengan uang guil. Tas itu memiliki ruang ekstra di dalamnya dan setelah ditutup, bobotnya menghilang. Rude mengeluarkan alat-alatnya dan beberapa bumbu agar dia bisa memasak dagingnya dengan benar kali ini. Kembali di lantai tersembunyi, dia makan hanya untuk bertahan hidup. Dia sangat menginginkan makanan yang dimasak dengan layak sejak lama. Dia mengiris dagingnya dan menggorengnya di wajan. Sebelum mencicipinya, dia sudah membayangkan betapa lezatnya jika dimasak. Kemudian dia mengambil gigitan pertamanya dan itu luar biasa. Daging monster yang dimasak dengan benar rasanya luar biasa. Rude berpikir dia mungkin akan ketagihan karena dia tidak pernah menyangka rasanya akan sana ini. Sambil makan, dia menyadari dia mendapatkan keterampilan baru. Itu membuatnya bertanya-tanya lagi mengapa daging monster rasanya begitu enak. Mungkin ada hubungannya dengan sihir mereka. Keterampilan dari Minotaur, laba-laba zirah, dan mata jahat semuanya berguna. Adapun monster yang keterampilannya belum dia uji, ada serigala petir dan ular hitam. Merasa hebat setelah makan, Rude memutuskan dia akan mencoba makan lebih banyak jenis monster dalam perjalanan kembali. Lalu dia teringat kadal dengan keterampilan substitusi. Setelah itu, dia menuju ke lantai 21 dan terus berburu. Saat bertarung, dia memamerkan segala jenis keterampilan, termasuk jubah petir dari para serigala. Kelompok terakhir yang dia kalahkan terdiri dari monster yang berfokus pada efek status. Setelah itu, dia memasak daging katak dan hidangan serangga. Dia mengubahnya menjadi daging goreng dan rasanya sangat enak hingga dia berharap bisa menikmatinya dengan bir. Setelah beberapa gigitan, dia mendapatkan lebih banyak keterampilan. Bisa, variasi suhu, bubuk sisik beracun, bubuk sisik kelumpuhan, dan tebasan udara. Sambil menikmati daging katak yang lembut, dia mendengar suara tabrakan dan kemudian suara manusia. Dia bertanya-tanya apakah ada parti petualang lain yang benar-benar berhasil sampai sedalam ini. Rude dengan cepat mengemas semuanya ke dalam tas ajaibnya dan pergi untuk memeriksa. Bertemu orang lain di sini sangat jarang dan dia berharap bisa bertukar informasi jika dia menemukan mereka. Di tempat lain di lantai yang sama, sekelompok petualang telah melukai seorang wanita dengan parah. Sepertinya pertarungan melawannya tidak mudah. Salah satu dari mereka mengatakan dia menggunakan terlalu banyak sihir saat mencoba membela dirinya sendiri. Pemimpin parti itu menarik tudungnya, memperlihatkan bahwa dia adalah seorang peri. Saat mereka mulai berpikir tentang berapa harga jual seorang wanita peri, mereka mendengar Rude di belakang mereka mengatakan dia berharap bisa bertemu wajah-wajah ramah. Dia melangkah keluar dan mengatakan dia tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi dia tidak akan tinggal diam sementara mereka menyerang seorang wanita. Pemimpin kelompok itu bertanya pada Rude siapa dia. Sang peri memperingatkannya untuk lari, karena pria-pria ini adalah pemburu petualang. Rude ingat pernah mendengar tentang orang-orang seperti mereka. Mereka semua adalah petualang berperingkat tinggi. Dia bisa membaca level mereka, tetapi bukan status atau keterampilan mereka. Pemimpin mereka, Falsus, berada di level 65. Itu mengejutkan Rude dan dia bertanya-tanya apakah mereka menggunakan keterampilan penyembunyian atau item anti-sihir. Falsus menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rude. Mereka menunggu perintah itu dan yang pertama menerjang adalah seorang pria gila dengan lidah menjulur. Dia terlihat berantakan, tetapi dia cepat dan memiliki stamina yang hebat. Si psiko memuji Rude karena tetap bertahan dan Rude mengejeknya dengan mengatakan itu hanya karena musuhnya lemah. Itu membuatnya marah. Dengan murka, dia berteriak bahwa dia akan menghancurkan tengkorak Rude. Namun ketika dia terlalu dekat, Rude mengakalinya. Dia memblokir serangan itu dan langsung menyemburkan racun ke wajahnya dengan keterampilan racun. Zarius menjerit saat wajahnya mulai meleleh. Yang lain terpaku dan memutuskan bahwa Rude pada dasarnya adalah monster. Rude tahu gayanya ceroboh dan tidak seperti petualang normal, tetapi begitulah cara orang lemah seperti dia tetap hidup di dalam labirin. Falsus bertanya-tanya apakah racun itu adalah keterampilan unik. Sekarang dia waspada dan berhenti meremehkan Rude. Dia memerintahkan dua sekutunya yang tersisa untuk menyerang bersamanya dan ketiganya menerjang sekaligus. Rude nyaris menghindari serangan mereka, tahu bahwa jika dia terpeleset sekali saja, dia mati. Kemudian Falsus terbukti terlalu cepat dan menendang wajahnya dengan keras. Rude mengatur waktu tubuh bajanya dengan sempurna, sehingga hantaman itu tidak mematahkannya. Namun, kekuatannya membuatnya meluncur ke dalam rawa. Falsus yakin bahwa tendangan itu seharusnya mematahkan leher Rude, jadi jika dia masih hidup, maka dia lebih tangguh dari kelihatannya. Salah satu pria mengancam akan menghabisi Rude. Alih-alih melawan, Rude berlari lebih dalam ke arah lain. Pria itu berteriak padanya untuk tidak melarikan diri sekarang. Dia mencoba mengejarnya, tetapi Falsus menghentikannya dan menjelaskan bahwa rawa itu beracun. Siapapun yang masuk terlalu jauh mungkin tidak akan kembali. Dia memberitahu sekutunya untuk menunggu, yakin bahwa Rude juga tidak akan selamat di sana. Rude merasa kesal dan bertanya-tanya berapa lama mereka akan tinggal di dekat rawa. Kemudian dia menyadari bahwa dia beruntung mendarat di rawa beracun di atas semua miasma ini. Kabut beracun di sekitarnya
menguras stamina dengan cepat dan tak lama kemudian, para pemburu sudah kelelahan setelah sekitar 10 menit. Rude menunggu mereka melemah, tetapi dia juga tahu bahwa jika ini berlarut-larut, peri yang terluka itu akan semakin menderita. Jadi dia berjalan kembali ke arah Falsus dan yang lainnya, bertanya bagaimana rasanya berurusan dengan racun dan miasma sekaligus. Falsus dan sekutunya mengatakan Rude benar-benar menyusahkan, berpikir bahwa dia pasti lelah juga. Rude mengatakan efek status tidak mempan padanya, jadi dia tidak tahu betapa buruk rasanya. Falsus terpaku. Dia tidak percaya seseorang yang bukan siapa-siapa seperti Rude memiliki penetralisir status abnormal. Dengan marah, dia memerintahkan serangan lagi dan pertarungan dimulai kembali. Namun sekarang mereka tidak bisa mengimbangi Rude karena miasma menumpuk di dalam diri mereka dan menurunkan statistik mereka. Bahkan serangan mendadak mereka gagal ketika Rude menggunakan tubuh baja untuk mengeraskan diri dan mengikutinya dengan jubah petir. Sengatan langsung membakar mereka dengan parah. Meskipun seorang petualang masih melakukan satu gerakan terakhir yang putus asa, Rude mengakhirinya dengan tebasan udara. Falsus terpaku pada berapa banyak serangan yang bisa dilakukan Rude. Dia bertanya mengapa manusia memiliki keterampilan monster. Rude memberitahunya bahwa dia tidak berutang jawaban padanya. Kemudian pertarungan terakhir dimulai. Falsus melawan si pemulung miasma. Falsus tahu dia seharusnya memiliki keunggulan dalam pertarungan norma melawan manusia, tetapi miasma menempatkannya pada kerugian yang sangat besar. Pada momen penting, dia menggunakan penguatan ketangkasan untuk bergerak jauh lebih cepat. Rude menjawab dengan dorongan fisik dan menunjukkan bahwa kekuatan mentah bisa mengalahkan kecepatan. Kekuatan itu sudah cukup. Falsus level 65 jatuh di tangan si pemulung miasma. Rude mengakui bahwa tanpa racun dan miasma, Falsus jauh di atasnya. Sang peri berterima kasih kepada Rude karena menyelamatkannya dan dia mengatakan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja di sana. Dia bersikap tangguh meskipun miasma masih menyakitinya, dan Rude mulai bertanya-tanya mengapa seorang peri berada di tempat seperti ini dan apa yang membuat para pemburu petualang mengejarnya. Namun, kejutan terus berdatangan ketika seekor nengat raksasa tiba-tiba menyerang. Itu adalah monster level 37, tidak terlalu istimewa. Rude menebasnya sambil mengatakan ukuran saja tidak akan mengalahkannya. Dia menggunakan tebasan udara, tetapi serangan tiba-tiba monster itu membuatnya goyah dan menghentikan penyelesaian yang bersih. Tabrakan itu mengirim puing-puing ke arah peri, tetapi dia nyaris menghindari cedera. Rude menggunakan tebasan udara lagi, dan kali ini serangan itu menghantam nengat raksasa dengan keras. Namun, monster itu dengan cepat pulih dan menyebarkan sisik pelumpuh ke arahnya. Yakin itu tidak akan berhasil. Rude memberitahu bahwa kelumpuhan tidak berarti apa-apa baginya dan lupa bahwa Alicia masih di sana. Dia adalah seorang peri, tetapi itu tidak berarti dia memiliki resistensi khusus. Namun, dia sudah siap. Dia menggunakan sihir angin untuk meniup sisik itu menjauh, membuat Rude terpaku. Tidak lama kemudian, dia membunuh monster itu. Terkagum-kagum, Alicia bertanya mengapa kelumpuhan tidak berpengaruh padanya. Dia juga bertanya mengapa dia menggunakan keterampilan seperti monster, dan Rude tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian, Alicia tiba-tiba jatuh berlutut. Khawatir, dia bertanya apakah sisik itu mengenainya. Dia mengatakan tidak, ini bukan kelumpuhan, ini sesuatu yang lain. Dia berjanji untuk menjelaskan begitu mereka keluar dengan selamat. Kemudian, mereka beristirahat di bawah pohon surgawi, dan Alicia mulai merasa jauh lebih baik. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alicia, mantan petualang. Rude terkejut dan bertanya apakah dia Alicia dari Emerald Storm. Azure Tiles adalah party berperingkat S yang terkenal di kerajaan Ludias, dan dia dulu adalah bagian dari party itu. Dia ingat pernah mendengar bahwa Azure Tiles hancur 5 tahun lalu. Saat itu, mereka menantang monster di bagian terdalam labirin abisal, dan party tersebut hampir musnah. Pemimpin mereka tewas. Satu anggota harus pensiun karena cedera parah, dan anggota lainnya ditelan oleh labirin. Alicia mengatakan dia juga tidak lolos tanpa cedera, dan mencoba menunjukkan kepada Rude kutukan di tubuhnya. Dia panik dan bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Alicia menunjukkan kepadanya kutukan yang terukir di dadanya. Dia menjelaskan bahwa kutukan itu terus menurunkan levelnya. Dia mencoba segalanya untuk menghilangkannya, tetapi hanya bisa memperlambatnya. Dia bahkan tidak tahu persis apa kutukan itu. Para petualang tadi tahu tentang hal itu dan ingin menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Saat Alicia mengatakan dia akan mati begitu levelnya turun ke 0, dia mulai menjadi emosional. Setelah mendengar ceritanya yang menyakitkan, Rude menyadari dia mungkin bisa membantu. Dia mengeluarkan kartu substitusi keterampilan dan mengatakan dia ingin mencoba sesuatu. Dia bertanya apakah dia bersedia menerima keterampilan yang akan dia gunakan, dan Alicia setuju. Kemudian, dia mulai menarik kutukan itu keluar darinya. Rude meletakkan tangan kanannya di bahunya dan mengaktifkan substitusi keterampilan. Alicia terkejut saat melihat kutukan itu berpindah ke dalam dirinya. Dia mencoba menghentikannya, tetapi dia memberitahunya bahwa tidak apa-apa dan memintanya untuk mempercayainya. Sesaat kemudian, keterampilan lainnya, penetralisir status abnormal, aktif dengan sendirinya. Kutukan itu mulai memudar. Semuanya berhasil dengan sempurna, dan kutukannya hilang. Rude senang rencana itu. Benar-benar berhasil. Karena Alicia belum pernah melihat manusia menggunakan keterampilan monster, dia bertanya apa yang baru saja terjadi. Rude menyuruhnya untuk memeriksa kartu guildnya. Saat dia melihat statusnya, semuanya kembali normal. Dia menjelaskan bahwa keterampilan uniknya menetralisir kondisi abnormal, jadi dia berharap itu juga bisa menghapus kutukannya. Dia memanggilnya idiot karena mengambil risiko yang begitu besar, tetapi dia sangat bersyukur bahwa dia membantu seseorang yang nyaris tidak dia kenal. Kemudian, Rude
Rudy dan Alicia makan malam di restoran Full Belly. Dia menyukai makanan dan alkoholnya serta memuji dia karena menemukan tempat itu. Rudy tidak tahu harus berkata apa karena dia pernah diusir sebelumnya. Melihat betapa banyaknya dia minum, dia bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa setelah terluka parah tadi. Alicia mengatakan dia baik-baik saja, dan di hari yang menyenangkan ini, tentu saja dia akan minum. Setelah beberapa saat, Rudy bertanya apa yang rencananya akan dia lakukan selanjutnya. Dia mengatakan dia tidak punya tempat khusus untuk pergi, lalu bertanya tentang dirinya dan mengapa dia menjadi petualang. Dahulu kala, monster menyerang desanya. Dia kehilangan keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dia kenal. Dia hanya selamat karena seorang petualang berperingkat S datang untuk membantu. Rudy mengatakan dia tidak akan pernah melupakan itu. Itulah mengapa dia ingin menjadi petualang berperingkat S juga, supaya dia bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Alicia mengatakan itu adalah mimpi yang hebat dan mimpi yang pernah dia bagi. Sekarang, dia ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya sebelum kutukan itu, dan dia yakin teman-teman lamanya masih terjebak di dasar labirin abisal. Tidak peduli apa yang menunggunya, dia ingin menghadapi monster mimpi buruk itu lagi. Alicia menyarankan mereka bergabung, sampai mereka berdua cukup kuat untuk mencapai tujuan mereka, dan menawarkan untuk membentuk party bersamanya. Tepat saat Rudy hendak menolaknya, sekelompok preman mencengkeram pergelangan tangan Alicia. Mereka mengejek Rudy karena minum dengan wanita cantik. Mereka adalah brengsek yang sama yang menyebutnya sampah dan menindasnya di sini sebelum Scarlet Sword menipunya. Mereka mendekati Alicia dan mencoba membelikannya minuman, tetapi Rudy menyuruh mereka untuk melepaskannya. Itu hanya membuat mereka marah, dan salah satu preman mencengkeram kerahnya. Sebelum keadaan memburuk, Alicia turun tangan dan menghentikan mereka. Dia mengatakan jika mereka berada di pub, mereka harus menyelesaikan ini dengan kontes minum. Meskipun dia menyarankan Rudy bersaing dengan mereka, dia akhirnya ikut serta sendiri daripada Rudy. Menjelang akhir malam, Alicia memenangkan kontes itu. Meskipun dia benar-benar mabuk, Rudy memujinya dengan mengatakan dia luar biasa karena dia sudah minum sebelum pertandingan dimulai. Dia mengoceh bahwa dia belum jatuh serendah itu untuk hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kata-katanya hampir tidak bisa dimengerti, dan kemudian dia pingsan. Rudy menggunakan substitusi keterampilan untuk mengambil rasa mabuknya ke dalam dirinya sendiri, yang membuatnya sadar kembali. Terpesona oleh betapa banyaknya keterampilan aneh yang dia miliki, dia bersikeras lagi bahwa mereka perlu membentuk party, lalu mulai minum lagi. Setelah merasa sedikit mabuk, Alicia menatap hidangan spesial Full Belly, ikan Barnabas bakar garam, mengetahui dia mungkin tidak bisa memakannya. Manajer menjelaskan bahwa seekor monster telah menetap di tempat pemancingan Barnabas. Dia melaporkannya ke Guild, tetapi tidak ada petualang yang lebih kuat yang tersedia. Jadi, dia bertanya apakah mereka berdua akan mengambil pekerjaan itu. Segera, mereka menuju ke tempat pemancingan Barnabas, di mana alam masih belum tersentuh. Rudy dan Alicia sama-sama bersemangat berada di sana. Keberuntungan mereka tidak bertahan lama karena monster menyerang segera. Apa yang awalnya tampak beruntung dengan cepat menjadi buruk. Mereka dikepung oleh terlalu banyak monster. Makhluk itu disebut Gernop, monster level 23, dengan statistik yang cocok dengan level mereka. Mereka menyerang dengan menembakkan tembakan air bertekanan tinggi. Tidak hanya ada beberapa dari mereka, jumlah peluru air yang luar biasa banyak. Rudy tidak bisa menghindari segalanya sambil tetap berada di perahu, jadi dia melompat turun dan menyelam ke dalam air. Dia mencoba menarik para Gernop menjauh dari perahu, dan begitu mereka melihat target yang lebih mudah, mereka semua fokus untuk memakannya. Ketika mereka mendekat, dia mengaktifkan jubah petir dan menyetrum mereka. Serangan itu melenyapkan sebagian besar Gernop, tetapi beberapa tetap berada lebih dalam di bawah air dan melewatkan serangan pertama. Bingung, Rudy memberitahu Alicia dia akan menyelam lebih dalam dan mengatakan dia akan membutuhkan bantuannya. Kemudian, dia mengikat tali di pinggangnya dan menyelam ke bawah. Segera, dia mencapai sekawanan Gernop yang hanya melayan di bawah. Tidak ada yang menyerang, dan dia menyadari mereka bertindak seperti penjaga yang melindungi seseorang atau sesuatu. Meski begitu, dia terus turun. Kemudian, dia melihat bentuk dengan banyak tentakel, tetapi airnya terlalu keruh untuk melihatnya dengan jelas. Menggunakan penilaian, dia mengidentifikasinya sebagai monster level 38 bernama tentakel dengan HP tinggi dan ketangkasan yang jauh lebih rendah. Rudy kemudian melihat apa yang sedang dilakukan monster itu. Itu memproduksi Gernop melalui tentakelnya, dan monster yang baru lahir segera menjadi agresif. Itu berarti membunuh Gernop berulang kali tidak ada gunanya kecuali dia mengalahkan tentakel itu sendiri. Karena tampaknya belum siap untuk menyerang, dia memutuskan untuk bersiap terlebih dahulu, tetapi dia salah. Makhluk itu tiba-tiba menyerangnya. Para Gernop juga terus menekannya. Mereka tidak berhenti menyerang secara tidak sengaja. Mereka mencoba mengalihkan perhatiannya dari ancaman utama. Rudy menggunakan jubah petir untuk mencegah para Gernop melahapnya. Dengan lengan monster itu melilitnya, dia memicu jubah petir lagi untuk menemukan titik lemahnya. Tetapi makhluk itu memutus tentakelnya sendiri sebelum sengatan bisa menyebabkan kerusakan serius. Rudy mengingat keterampilan otonominya dan menyadari dia menghindari serangan fatal dengan melepaskannya secara instan. Kemudian, pertarungan berbalik dan monster itu bergerak di atasnya. Saat dia mulai kehabisan napas, dia memberi isyarat kepada Alicia untuk menarik tali. Dia mengangkat tongkatnya dan menggunakan sihir untuk menarik tali lebih keras, merusak monster itu dengan parah. Kembali di tepi sungai, Rudy berbaring dan mencoba bersantai. Ketika Alicia bertanya apakah dia baik-baik saja, dia mengatakan dia baik-baik saja berkat bantuannya. Setelah mengatur napas, dia memberitahu dia ada bos di bawah air yang membuat Gernop tanpa henti. Dan karena dia juga memiliki penyembuhan yang dipercepat, mereka tidak boleh
boleh membuang waktu. Alicia mengatakan monster memiliki keunggulan besar di bawah air, dan sihirnya juga tidak berguna di sana. Dia bertanya apakah dia punya ide lain. Rude mengatakan dia punya, tetapi berhenti mengingat pertama kalinya dia memakan monster di labirin Miasma. Alicia mempercayainya dengan kutukannya dan bekerja sama dengannya. Jadi dia merasa dia harus memberitahu rahasianya juga. Sebelum dia mengatakan hal lain, dia meminta Alicia untuk merahasiakan apa yang akan dia lihat. Kemudian, dia menyelam kembali, kali ini menggunakan renang berkecepatan tinggi. Dengan itu, dia menebas beberapa gernuk dalam satu ayunan mulus. Setelah melewati sisanya, dia mengunci monster raksasa itu. Itu menyerang dengan tentakelnya, tetapi Rude terlalu cepat untuk tertangkap juga. Dia melihat titik lemahnya dan menghujamkan pedangnya langsung ke wajahnya. Kemudian, dia menambahkan jubah petir. Itu menghabisi monster raksasa itu, dan darah mengalir dari tubuhnya. Dengan hilangnya bos, tempat pemancingan seharusnya tenang kembali. Namun sekarang, Rude mengkhawatirkan Alicia. Dia melihatnya memakan monster. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan saat dia kembali. Rude keluar dari sungai. Barnabas berharap Alicia masih di sana. Ketika dia tidak melihatnya pada awalnya, dia bertanya-tanya mengapa dia mengharapkan dia menunggu. Namun saat dia melangkah keluar, Alicia menyambutnya. Dia mengatakan dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun, jadi dia mengumpulkan ranting untuk api guna mengeringkan pakaian mereka, terutama pakaiannya. Melihatnya bersikap normal, dia bertanya apakah dia baik-baik saja setelah melihatnya melakukan sesuatu yang begitu tabu. Alicia mengakui itu sedikit mengejutkannya, tetapi dia senang dia cukup mempercayainya untuk menunjukkan rahasianya. Rude berterima kasih padanya karena menerimanya dengan baik. Dia ingat dia juga memotong bagian dari bos untuk mencuri keterampilannya. Karena akan aneh jika hanya dia yang makan. Dia juga membawa beberapa Barnabas. Meskipun berbagi makanan di samping bangkai monster itu aneh, dia tetap menawarkannya padanya, dan Alicia dengan senang hati menerimanya. Rude mengatakan dia akan memberitahunya tentang pertama kalinya dia memakan monster saat mereka makan. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Alicia mengatakan masih menakjubkan bahwa dia bisa memakan monster sama sekali. Rude mengatakan peristiwa mengerikan itu membantu orang lemah seperti dia menjadi lebih dekat dengan mimpinya. Alicia menambahkan bahwa daging monster pasti terasa cukup enak saat dia memasaknya seperti ini. Rude sedang makan filet gernuk dan tentakel rebus miso. Dia setuju dengan mengatakan dia tidak ingin makan gernuk mentah lagi. Dia lebih suka memasaknya dengan benar. Dia menawarinya sedikit, tetapi Alicia dengan sopan menolak karena dia mungkin tidak akan selamat dari gejala yang sama. Setelah dia selesai makan, dia dengan benar memintanya untuk bergabung dengan partinya. Rude bertanya mengapa dia tidak bekerja sama dengan orang yang lebih kuat karena dia dulu adalah petualang terkenal. Alicia mengatakan sudah 5 tahun sejak dia dikutuk. Bahkan jika teman-teman lamanya selamat dari labirin, banyak yang mungkin sudah pensiun sekarang. Dia juga mengatakan sebagian besar petualang garis depan sedikit tidak waras. Kuat atau tidak, dia tidak akan mempercayai mereka untuk mengawasi punggungnya. Dia menginginkan mitra yang bisa dia percaya sepenuhnya, dan dia pikir Rude adalah orang itu. Setelah mendengarkannya, dia setuju. Segera, keduanya kembali ke guild petualang. Alicia jelas bersemangat tentang mengambil pekerjaan pertama mereka bersama. Namun, Rude meragukan petualang peringkat E sepertinya akan mendapatkan permintaan utama apapun. Alicia setuju, tapi dia sudah punya cara untuk mengatasinya. Dia menuju ke resepsionis untuk mendaftarkan parti baru mereka. Untuk melakukan itu, dia menunjukkan kartu petualangnya. Resepsionis tertegun melihat gadis di depannya. Adalah peringkat S, Alicia yang terkenal dari Emerald Stone. Reaksi yang lebih besar daripada yang dimiliki Rude. Alicia level 43 dengan statistik sihir dan roh yang sangat besar, ditambah tumpukan keterampilan langka yang bahkan belum pernah dilihat resepsionis. Rude di sisi lain hanya Miasma Scavenger, petualang peringkat rendah dengan tidak ada yang mencolok. Resepsionis tidak bisa mengerti mengapa Alicia mau berpartai dengannya. Alicia mengatakan dia ingin membantu menaikkan peringkat Rude dan bertanya apa yang masih kurang. Setelah memeriksa catatannya, resepsionis mengatakan dia memiliki cukup pencapaian, tetapi tidak cukup riwayat pertempuran. Karena dia sudah dekat dengan promosi, Alicia meminta permintaan penaklukan tersulit yang bisa diambil keduanya. Resepsionis mengatakan ada satu di dekat Barona, jadi mereka menerimanya dan berangkat. Misi mereka adalah memusnahkan sekawanan. Serigala abu-abu. Serigala abu-abu adalah monster level 11 dengan deteksi aroma yang kuat. Rude menggunakan siluman untuk menghadapi mereka, tetapi begitu lokasinya terungkap, sang alfa memanggil bala bantuan. Karena Rude sibuk dengan kawanan utama, dia meninggalkan kelompok baru itu kepada Alicia. Dia menggunakan sihir roh dan memanggil SCLPH bernama Silphide, elemental yang dikenal karena kecepatan dan afinitas angin. Atas perintah Alicia, Silphide merapalkan angin besar dan membelah bala bantuan, membunuh setiap serigala dalam jangkauan. Rude memperhatikan Alicia dan SCLPH-nya bekerja bersama dan menyadari serangan itu hampir mustahil untuk dihindari. Ketika Alicia mengatakan ini masih bukan kekuatan yang dia miliki sebelum kutukan, dia hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia dulu. Tepat saat dia berpikir kawanan serigala itu tertangani, kelompok lain menerjangnya. Dia terkepung dan tidak bisa memblokir atau menghindar dengan baik. Silphide menyelamatkannya pada detik terakhir. Rude menyadari Alicia dan Silphide bisa menggunakan sihir angin untuk melayang dan bergerak lebih cepat. Dia berterima kasih kepada Alicia atas penyelamatan itu, tetapi dia menyuruhnya untuk berterima kasih kepada roh itu. Dia memperingatkannya untuk tidak bersantai dulu karena dia melihat sekitar 5 serigala lagi di semak-semak. Mungkin ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di sana. Rude menggunakan ekolokasi dan menemukan sekitar 30 serigala di semak-semak. Dia memberitahu Alicia
kemana harus menyerang. Dia mengikuti arahannya dan meledakkan serigala yang bersembunyi di semak-semak. Rude tahu ekolokasi kurang akurat di area terbuka, dan Alicia tidak bisa mengenai terlalu banyak titik dengan sempurna sekaligus. Jadi, rencananya adalah menyerang dari samping dan memaksa serigala menjadi satu kelompok. Alicia melakukan bagiannya dan menyerahkan sisanya padanya. Rude menyelinap lebih dekat ke monster dan menggunakan napas kelumpuhan untuk membekukan serigala dari belakang. Baru saat itulah keduanya akhirnya bersantai dan mengatur napas. Pada akhirnya, mereka menghitung 52 bangkai serigala. Alicia mengatakan dia belum pernah melihat begitu banyak serigala dalam satu hari dan memperkirakan kawanan itu telah tumbuh sebesar itu. Rude bertanya tentang sihir roh yang dia gunakan. Dia menjelaskan bahwa dia meminjam kekuatan dari roh yang ditemukan di alam. Roh ada di mana-mana, bahkan jika orang tidak bisa melihatnya, tetapi menggunakan kekuatan mereka menuntut sihir sebagai imbalan. Meski begitu, sihir roh bisa menciptakan efek besar dengan sedikit mana. Silphide, misalnya, bahkan bisa membuat mereka melayang. Rude mengakui dia belum pernah melihat sihir angin sekuat itu. Saat dia membicarakannya, Silphide menarik rambutnya, menunjukkan betapa cerianya dia. Alicia mengatakan akan segera gelap, jadi mereka harus kembali dengan cepat. Dia meminta Silphide membawa mereka pulang dengan sihir angin. Terbang adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Rude, bahkan dengan semua keterampilannya. Dia bertanya kepada Alicia sihir roh, apalagi yang bisa dia gunakan. Dia mengatakan dia berspesialisasi dalam es, air, cahaya, dan bumi, sementara api dan kegelapan tidak cocok untuknya. Jika roh dan pengguna tidak cocok dengan baik, itu membutuhkan sejumlah besar sihir, dan roh masih mungkin menolak untuk membantu. Karena Silphide terus bermain dengan Rude, Alicia mengatakan roh itu pasti menyukainya. Segera mereka melihat asap mengepul di kejauhan, dan Alicia mengatakan seharusnya ada desa di jalan itu. Desa itu sedang diserang oleh Baphomet, roh iblis dengan banyak kekuatan. Serigala abu-abu biasanya hidup di sekitar sana, jadi bahkan petualang lokal pun bingung dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak tahu monster apa ini. Penduduk desa hanya bisa berdiri di sana tanpa daya saat makhluk itu membentuk tombak dengan sihir. Tepat sebelum itu mengenai dua penduduk desa yang mencoba menjaga tempat itu, peluru air mengetuk tombak itu ke samping. Alicia bertanya apakah mereka baik-baik saja, dan setelah mereka mengonfirmasinya, bertanya apa yang terjadi. Pada saat yang sama, Rude bersiap untuk bertarung dan dengan cepat menilai. Monster itu level 27 dan penuh dengan keterampilan berbahaya. Meskipun levelnya di bawah kadal jenderal, statistiknya berada di level yang sama sekali berbeda, dan Rude bisa mengatakan itu bukan level 27 yang normal. Itu juga memiliki beberapa keterampilan, termasuk prinsip sihir api dan prinsip sihir bumi, ditambah ekolokasi, peningkatan kecepatan pemulihan mana, dan kekuatan mental. Karena sihir api Rude terlalu lemah untuk berpengaruh, dia bersemangat memikirkan mengalahkan Baphomet dan memakannya untuk mengambil keterampilannya. Dia segera mengetahui monster itu kuat secara fisik juga, ketika itu memblokir serangannya. Dia menduga cakar baja mungkin menjadi alasannya. Tanpa pilihan yang lebih baik, Rude menjawab dengan kekuatan kasar, tetapi Baphomet membalas dengan menggunakan prinsip sihir bumi. Dia nyaris lolos dari jangkauannya. Saat itulah dia menyadari betapa cerdasnya itu. Monster itu menembakkan sebagian besar tombak apinya, tetapi menahan dua untuk pertahanan. Itu bertarung dengan hati-hati. Alicia mengatakan mereka harus bertukar informasi selagi bisa. Dia memberitahu dia penduduk desa belum dievakuasi dan meminta pria dari tadi untuk memandu mereka keluar sementara dia mencari cara untuk menghindari kerusakan tambahan. Alicia juga tidak bisa begitu saja melenyapkan Baphomet dengan satu mantra besar. Rude memperkirakan dia menghabiskan banyak kekuatan terbang ke sini dan berlarian tadi. Jadi, dia mulai berpikir mereka tidak bisa mengandalkan sihir rohnya. Namun Alicia berjalan mendekat dan menyuruhnya untuk mempercayainya. Dia akan menangani sihirnya. Rude menerjang Baphomet. Alicia mendukungnya dari belakang. Mantra mereka terus membatalkan serangan Baphomet karena mereka adalah elemen berlawanan dengan kekuatan yang sama. Tepat setelah satu serangan dibatalkan, Baphomet menggunakan prinsip sihir bumi untuk menyerang Rude lagi. Bahkan saat itu, Alicia terus melindunginya. Monster itu menembakkan kerikil dengan berat dan kekuatan yang sama persis. Bahkan dalam bahaya, Alicia menghemat mana dan menghindari kerusakan desa. Rude terpaku pada betapa tepat kontrol sihirnya. Itu menunjukkan mengapa mantan peringkat es petualang berada di level lain. Dengan Alicia mendukungnya, Rude memutuskan untuk mengakhiri ini dengan cepat. Dia meningkatkan tubuhnya, lalu mengiris beberapa jari monster itu. Itu membuat Baphomet menjadi hirup pikuk, dan ia mencoba menyerang balik, tetapi Alicia menghabisinya dengan sihir api, meledakannya dari dalam. Penduduk desa menyaksikan rumah mereka terbakar, dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan kesedihan atas apa yang telah hilang dari mereka. Kemudian mereka mendengar ledakan dan jeritan yang mengerikan. Seorang petualang bertanya-tanya apakah keduanya tadi benar-benar mengalahkannya. Yang lain mengatakan jika dia tidak terluka, dia akan tinggal untuk membantu. Sementara semua orang mengkhawatirkan Alicia dan Rude, Alicia tiba-tiba muncul, mengejutkan mereka semua. Dia memberitahu mereka Baphomet telah dikalahkan. Dia mengatakan dia memberikan pukulan terakhir, tetapi untuk berjaga-jaga. Jika itu selamat, mereka mengejarnya agar tidak kembali. Kemudian Alicia meminta bantuan mereka. Siap membantu penyelamat mereka dengan cara apapun, penduduk desa bertanya apa yang dia butuhkan. Alicia dengan santai meminta makanan. Kemudian, di hutan di luar desa, Rude menunggu di dekat api unggun. Alicia kembali dan memberitahunya semua orang keluar dengan selamat. Sebagian besar penghargaan diberikan kepada petualang. Di sana, dia juga memberitahu penduduk desa mereka mengejar Baphomet, jadi bangkai yang hilang tidak seharusnya
sikapnya menimbulkan kecurigaan. Rude meminta maaf atas masalahnya, lalu berterima kasih padanya. Fokusnya dengan cepat beralih ke sup Baphomet yang baunya dan tampilannya luar biasa. Sebelum makan, dia menambahkan mugwort dan jahe. Pikiran pertamanya adalah daging Baphomet lumayan. Bahkan dimasak dengan baik, itu masih memiliki bau seperti kambing. Tetapi selain itu, rasanya enak. Sekarang Rude memiliki semua keterampilan monster. Alicia tergoda oleh betapa enaknya makanan itu, meskipun dia masih merasa tidak nyaman melihat Rude makan daging monster dengan begitu santai. Rude mengakui dia mungkin benar. Sedikit menakutkan betapa normalnya perasaan ini sekarang. Kemudian beberapa tamu yang tidak diinginkan muncul. Mereka adalah monster level 22 yang disebut Stampik dengan keterampilan bernama langkah kilat yang memungkinkan mereka bergerak sangat cepat dalam garis lurus. Seperti babi biasa, mereka bepergian dalam kelompok kecil. Rude melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji sihir barunya dalam pertempuran dan menyerang mereka dengannya, hanya untuk mengetahui itu tidak berhasil dengan benar. Satu Stampik menggunakan langkah kilat dan menutup celah dalam sekejap, bahkan menginjak-injak makanan Rude. Alicia mengatakan dia kekurangan mana dan tidak bisa banyak membantu. Rude di sisi lain sangat marah. Makanannya hancur. Dia menghabiskan waktu selamanya menguras darah, membersihkan kotoran, dan memperbaiki rasa agar dia bisa menikmatinya. Sekarang dia ingin para Stampik membayar. Setidaknya, dia berharap bisa memakan mereka sebagai gantinya. Alicia mencengkeram kerahnya dan menyuruhnya untuk tenang. Dia menjelaskan bahwa langkah kilat meningkatkan kekuatan serangan mereka, jadi bahkan satu pukulan bisa menjadi brutal. Jawabannya sederhana. Mereka perlu bertarung dari jarak yang lebih jauh daripada yang bisa dijangkau langkah kilat. Dengan kata lain, dia ingin mundur. Mereka berhasil melarikan diri dari para Stampik dengan memanjat pohon. Karena bahaya belum hilang, mereka tetap di sana sebentar. Dan Alicia bertanya mengapa sihirnya gagal tadi. Rude juga bingung. Ini pertama kalinya dia tidak bisa menggunakan keterampilan yang dia dapatkan dari tabu memakan monster. Alicia menyuruhnya untuk memeriksa keterampilan itu dengan penilaian. Deskripsi untuk prinsip sihir api dan sihir bumi mengatakan pengguna seharusnya secara naluriah tahu cara menggunakannya. Alicia awalnya menebak otaknya mungkin tidak mengerti sihir, tetapi menarik kembali itu karena dia setidaknya cukup baik dengan sihir api. Jadi, dia membatalkan ide itu. Setelah memikirkannya, Alicia menemukan kemungkinan alasan lain. Mungkin dia tidak bisa menggunakan keterampilan monster karena dia tidak tahu manipulasi mana. Dia mengakui dia tidak tahu banyak tentang mana, jadi dia harus mengujinya sendiri. Rude setuju dan mulai mencoba mengendalikannya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri itu seperti ketika dia memakan Minotaur sebelumnya. Dia mencoba memanggil ledakan kekuatan yang sama, dan dia berhasil. Hampir seketika. Begitu dia bisa merasakan mana, dia bisa memindahkannya seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Dia melepaskan sihir ke arah para Stampik, menyebabkan ledakan besar yang mungkin membunuh mereka semua. Rude mendapatkan balas dendamnya. Mereka merusak makanannya, dan sekarang mereka adalah makanannya. Dia meminta maaf kepada Alicia karena memakan waktu terlalu lama. Dia mengatakan tidak apa-apa. Ini penting. Kemudian dia menjelaskan apa yang dia perhatikan. Untuk menggunakan keterampilan itu, dia membutuhkan mana, bukan kekuatan sihir. Selama serangan terakhir, dia melihat mananya habis, yang berarti dia mungkin bisa terus menggunakannya selama dia memilikinya. Rude mengatakan saat dia merasakan mana mengalir melaluinya, dia mengerti cara menggunakan keterampilan itu. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah mana bisa menggantikan kekuatan sihir. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk memperkuat tubuh atau senjatanya juga. Banyak petualang melatih kekuatan sihir mereka, dan banyak yang menggunakannya dalam pertarungan jarak dekat. Mengalirkannya melalui tubuh meningkatkan kemampuan fisik, dan memasukkannya ke dalam senjata membuatnya lebih kuat, bahkan cukup untuk mengeluarkan tebasan. Alicia akhirnya menyadari masalahnya. Sampai sekarang, dia memiliki terlalu sedikit kekuatan sihir untuk menggunakan keterampilan itu. Rude memiliki lebih banyak mana daripada kekuatan sihir, dan lebih baik lagi, dia menyadari dia bisa mengisi kembali mana itu dengan memakan monster. Sambil mereka berbicara, dia menggigit dan mendapatkan keterampilan langkah kilat Stampik. Alicia menyadari Rude bisa menyerap mana dari monster dan bahkan menyimpannya di tubuhnya. Namun, yang paling penting baginya saat ini adalah betapa lezatnya potongan babi itu terlihat. Melihatnya menatap, Rude bertanya apakah dia ingin makan sekarang. Tiba-tiba, suara tabrakan keras mengejutkan mereka berdua. Ketika asap menipis, mereka menemukan Stampik raksasa, sang bos. Seperti yang lain, itu memiliki gaya bertarung dasar yang sama, dan itu menggunakan langkah kilat untuk menghantam langsung ke arah Alicia. Rude bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkannya. Alicia mengatakan dia hanya merasakan sesuatu yang jauh, dan kemudian bos itu tiba-tiba berada tepat di depannya. Bahkan di luar labirin, monster seberbahaya ini entah bagaimana muncul di sini. Rude kembali marah. Setelah berteriak seperti orang gila, dia mengatakan monster ini setidaknya terlihat seperti akan menjadi panggang yang lezat, tetapi bahkan saat tertutup api, tubuhnya hampir tidak terbakar, mengungkapkan ketahanan api. Raja Stampik adalah level 38. Itu hanya memiliki langkah kilat dan ketahanan api, tetapi ancaman sebenarnya adalah kekuatan dan ketangguhannya yang gila. Rude menggunakan prinsip sihir bumi dan menyalin pukulan untuk melukai monster itu sedikit, tetapi serangan itu hancur ketika binatang itu menghantamnya seperti banteng. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan tubuh baja. Raja Stampik kemudian beralih ke target terdekat, Alicia. Dia nyaris menghindari tandukan mematikannya dengan bantuan Silpit. Bos itu bahkan tidak menggunakan keterampilan di sini. Kulit tebal dan ototnya benar-benar tangguh. Baik sihir bumi maupun sihir angin roh tidak bisa menembus kulitnya. Itu menyerang Alicia lagi, tetapi pada saat yang tepat, Rude menggunakan raungan untuk menarik perhatiannya kembali. Dia menyuruhnya untuk tidak melihat ke arah lain. Pertarungan belum berakhir. Pada levelnya saat ini, dia masih tidak bisa menggunakan langkah kilat atau tubuh baja,
dan jika ini berlarut-larut, Raja Stampik mungkin beralih kembali ke Alicia. Dia tidak memiliki keterampilan yang bisa membunuhnya dalam satu pukulan, tetapi monster itu hanya tahu cara menerjang lurus ke depan. Itu memberi Rude satu ide terakhir, keterampilan yang belum pernah dia coba sebelumnya. Pertama, dia menarik mana dari dalam tubuhnya dan membayangkan menuangkannya ke dalam pedangnya. Saat monster itu masuk ke jangkauan, Rude membuka matanya dan mengayun dengan semua yang dia miliki, membelah Raja Stampik menjadi dua. Alicia tertegun bahwa dia baru saja menggunakan mana untuk memperkuat senjatanya tanpa pelatihan apapun. Rude mengatakan, dia hanya mencoba karena rasanya itu seharusnya berhasil. Selain itu, mananya sudah bocor. Kemudian bilahnya tiba-tiba hancur. Alicia mengira pedang itu tidak bisa menangani mana sebanyak itu. Dia menjelaskan bahwa senjata pada dasarnya adalah perpanjangan dari tubuh petualang. Setelah itu, mereka menyudahi hari itu, dan Rude mengambil semua dagingnya. Sementara itu, di lantai 7 labirin miasma, 3 petualang yang mencuri tempat berburu Rude yang biasa sedang melawan tikus miasma besar. Setelah mereka menang, mereka menjadi semakin sombong. Sambil menertawakan monster yang mati, salah satu dari mereka mendengar suara rendah. Dia pergi untuk memeriksa dari mana asalnya, dan yang lain mengikuti. Mereka menemukan tangga yang menuju ke ruangan di bawah. Salah satu dari mereka mengatakan dia memiliki perasaan buruk, tetapi mereka mengabaikannya dan terus pergi, berpikir itu mungkin jalan tersembunyi. Di bagian bawah, mereka menemukan peti harta karun. Bahkan penempatannya terasa mencurigakan, tetapi mereka masih ingin membukanya dan mengambil apapun yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada pedang yang kuat, dan salah satu dari mereka mengatakan pedang itu memancarkan sihir yang kuat. Rigur, yang berhati-hati, memperingatkan bahwa kekuatan yang mereka rasakan bisa jadi adalah kutukan. Petualang pendek yang sombong menyuruhnya berhenti. Merusak momen. Dia mengatakan mereka membutuhkan temuan seperti ini. Uang sedang ketat, dan dengan perginya si pemulung miasma, mereka tidak punya cara mudah untuk menghasilkan. Baginya, pedang ini adalah surga yang membayar mereka kembali untuk semua penyelaman larut malam itu. Setelah mengungkit si pemulung miasma, Rigurd menyebutkan bahwa Rude telah bergaul dengan wanita peri yang memukau. Dua lainnya tertawa, mengejek Rude karena melupakan tempatnya saat mereka bersiap untuk pergi, tetapi Rigurd terus menatap peti itu. Kembali di kota perbatasan Bologna, Rude dan Alicia pergi berbelanja senjata baru untuknya. Mereka mampir ke Minares Hammer, bengkel yang dijalankan oleh Dom, pandai besi senjata ahli. Dom terkejut melihat salah satu pedangnya sendiri hancur seperti itu. Dia mengatakan kekuatan mentah saja seharusnya tidak melakukan ini dan bertanya kepada Rude, apa yang dia masukkan ke dalam bilah itu. Alicia diam-diam bertanya apakah dia benar-benar harus memberitahunya, tetapi Rude mengatakannya. Dia sudah lama mengenal Dom dan mempercayainya untuk tetap diam. Jadi, Rude menceritakan segalanya padanya, memakan monster, mendapatkan kemampuan, dan memaksa mana ke dalam pedang. Alicia bertanya mengapa Dom tidak tampak terkejut. Dom mengangkat bahu dan berkata, jika rasanya enak bagi Rude, maka apa yang dia makan adalah urusannya. Dia setuju untuk menempa pedang yang bisa menangani serangan beraliran mana, meskipun itu akan memakan waktu karena dia perlu mencari tahu cara membuatnya. Ketika Rude bertanya apa yang dia butuhkan, Dom mengatakan batu sihir bermutu tinggi. Rude mengeluarkan batu dari Minotaur, kadal jenderal, dan Baphomet yang dia kalahkan. Melihatnya, Dom menyadari betapa Rude telah menjadi jauh lebih kuat. Rude memerah mendengar pujian itu. Dom memberinya pedang pinjaman dan memperingatkannya untuk tidak menuangkan sihir ke pedang ini. Jika dia memecahkannya juga, Dom mengatakan dia akan membayar mahal untuk itu. Setelah itu, Rude dan Alicia makan di restoran Full Belly, di mana Alicia menyarankan untuk menghindari serangan sihir untuk sementara waktu. Dia menambahkan bahwa dia senang dia akhirnya bertemu salah satu teman Rude, bahkan jika kunjungan itu banyak. Ketika Rude bercanda tentang merasa buruk karena menjadi penyendiri, 3 petualang berjalan mendekat dan meminta untuk bergabung dengan mereka. Alicia bertanya apakah ada masalah, lalu dengan berani menantang mereka ke kontes minum. Rondo, orang yang membawa pedang dari labirin miasma, tiba-tiba jatuh ke meja Rude. Orang yang sombong menatapnya, bingung, dan bertanya apakah dia mabuk. Kemudian dia melihat pedang itu bersinar dengan aura merah gelap. Dia berasumsi Rondo telah menjualnya. Jadi melihatnya di sini mengejutkannya. Rondo tiba-tiba bangun kembali dan menyerangnya, membuat cedera pria itu semakin parah. Diambil alih oleh kutukan pedang, Rondo beralih ke Alicia. Rude melompat masuk dan memblokir serangan itu dengan pedang pinjamannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Rondo. Orang-orang yang makan di dekatnya menjadi marah pada kekacauan yang dia sebabkan. Beberapa dari mereka menerjang dan mencoba menahan Rondo dengan tangan. Alicia menyiapkan sihir untuk menghentikannya, tetapi karena itu mungkin meledak menembus dinding, dia meminta maaf kepada manajer terlebih dahulu. Bahkan setelah hantaman berat Alicia, Rondo berdiri kembali. Rude bertanya apakah dia menahan diri. Alicia mengatakan tidak ada petualang normal yang seharusnya masih bergerak setelah mantra seperti itu. Saat Rondo menerjang mereka lagi, Rude bergegas masuk untuk menjaganya agar tidak menghancurkan lebih banyak tempat. Alicia meminta manajer Koki untuk menyembuhkan yang terluka jika dia tahu sihir penyembuhan. Menggunakan penilaian, Rude memeriksa status Rondo dan melihat kegilaan di mana seharusnya tertulis normal. Ini bukan Rondo yang dia kenal. Statistiknya jauh lebih tinggi sekarang. Alicia mengumpulkan mantra lain dan menyuruh Rude
untuk bergerak. Kali ini dia tidak menahan diri, tetapi pedang itu menyerap serangan itu. Alicia menyadari bila itu terkutuk, dan kemudian hal-hal menjadi semakin aneh. Rondo tampaknya tumbuh lebih kuat dengan memakan sihir. Kutukan simbiosis pedang mulai menyebar melalui lengannya. Rondo menerjang Rude, dan meskipun Rude memblokir, hantaman itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Rude melihat celah dan menebas kakinya, tetapi sulur merah hitam dengan cepat menutup lukanya. Alicia tidak bisa mendukungnya dengan sihir juga, karena pedang itu mungkin hanya menyerapnya lagi. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu satu kesempatan bersih untuk menyelesaikannya. Tepat saat Alicia dan Rude bersiap untuk membunuh Rondo, Rigurd datang menembus dinding yang rusak dan memohon kepada mereka untuk tidak membunuh temannya. Dia mengakui dia memperlakukan Rude dengan buruk, tetapi mengatakan bahwa bagi seseorang yang tidak pernah berhasil dan hanya memandang rendah orang yang lebih lemah, Magnus dan Rondo adalah semua yang dia miliki. Dia dengan sungguh-sungguh memohon kepada mereka untuk mengampuni Rondo. Rude mengatakan dia akan melakukan apa yang dia bisa. Dia memberitahu Alicia dia akan menggunakan substitusi dan memintanya untuk memberinya 1 menit. Dia ingat butuh sekitar 10 detik untuk mengaktifkannya pada Alicia sebelumnya. Masalah sebenarnya adalah menjaga Rondo tetap tertahan cukup lama untuk mematahkan kutukan itu. Rondo menyerang lagi dan Rude nyaris memblokirnya. Alih-alih membalas, dia hanya mendorong bila terkutuk itu menjauh sehingga tidak bisa menyerap sihir. Kemudian dia menggunakan prinsip sihir bumi untuk mengunci Rondo di tempatnya. Rude percaya dia bisa menghapus kutukan itu dengan cara yang sama dia membantu Alicia jika ini benar-benar kutukan. Pada momen penting, dia mengaktifkan substitusi. Untuk sesaat, Rondo mendapatkan kembali pikirannya. Dia memohon kepada Rude untuk menyelamatkannya, tetapi Rude masih tidak bisa mengusir kutukan itu dari tubuhnya. Saat substitusi berakhir, dia terlempar ke belakang. Rude menyadari, itu bukan Rondo yang menolak keterampilan itu mungkin pedang itu. Dia berpikir dia mungkin masih menang jika dia melemahkan kutukan itu terlebih dahulu. Jadi dia menggunakan sihir api untuk membakarnya sedikit, hanya untuk melihat Rondo membebaskan diri dari pengekangan. Tetap saja, kutukan itu hilang dari lengan kirinya, jadi Rude memutuskan untuk bertarung dari luar jangkauan lengan kanan. Itu tidak akan mudah, namun karena Rondo yang kerasukan bergerak dengan sangat baik. Lebih buruk lagi, dia menyerap sihir Rude. Situasi semakin jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Kemudian kutukan berkepala 2 geraham sepenuhnya mengambil alih. Tubuh Rondo bukan miliknya lagi, yang berarti dia tidak bisa diselamatkan lagi. Rude memeriksanya dengan penilaian, tetapi semua yang dia dapatkan adalah kondisinya, tidak ada yang lain. Sekarang dengan kekuatan penuh, makhluk itu melanjutkan pertarungan. Rondo yang setengah kerasukan sudah cepat, tetapi bentuk ini beberapa kali lebih cepat dan lebih gesit. Rude tidak bisa mengimbangi serangan itu, dan dia menyadari kutukan itu bertarung tanpa gerakan yang terbuang, seperti prajurit veteran. Tanpa peringatan, itu melompati Rude, tetapi Alicia turun tangan dan menembakkan mantra yang telah dia siapkan. Meskipun dia biasanya petarung garis belakang, dia mengikuti dengan tendangan langsung, dan kemudian mantra lain yang meledakannya. Rude berterima kasih padanya, terkejut dia bisa bertarung dari dekat juga. Alicia mengatakan penyihir yang menjadi tidak berguna setelah musuh mendekat hanyalah beban. Karena musuh ini tidak bisa dianggap enteng, dia menyuruh Rude menghadapi kenyataan. Satu-satunya cara untuk menghentikan Rondo sekarang adalah menghancurkan jantungnya. Rude menerima itu dan bangun kembali untuk mengakhiri kutukan itu. Di dekatnya, Rigurd dan Magnus panik saat mereka mendengar Alicia berkata, jantung Rondo harus dihancurkan. Bahkan dengan peluang yang melawannya, pertarungan masih menguntungkan kutukan itu. Mereka berdua tidak dapat menemukan celah nyata, dan Rude bertanya-tanya apakah memiliki 2 kepala memberinya pandangan yang lebih luas. Dia memutuskan untuk menguji itu dan menyuruh Alicia untuk mundur sebentar. Rude memenuhi area itu dengan asap. Alicia segera melihat maksudnya. Kutukan itu tidak bisa menyerap itu. Menggunakan perlindungan, Rude menyelinap masuk dan mendaratkan luka dangkal. Kemudian Alicia memanggil sihir roh bumi dan memanggil Nomia. Serangan itu menembus kutukan itu, tetapi hanya nyaris meleset dari jantung. Itu mencoba melakukan serangan balik, tetapi Rigurd dan Magnus melompat masuk untuk menahannya. Rigurd berteriak bahwa dia akan menghentikannya, bahkan jika itu berarti menerima kematian Rondal. Dia mengatakan parti mereka selalu menjadi bertiga. Dalam langkah terakhir yang penuh keputusasaan, Magnus menghujamkan serangan tepat menembus jantung Rondal. Pada akhirnya, Magnus, sahabat karib Rondal, lah yang membebaskan temannya dari kutukan itu. Mereka bertiga meratapi sahabat yang tak bisa diselamatkan tersebut. Rude memungut pedang terkutuk itu dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Menyembunyikannya bukanlah pilihan, karena orang lain bisa saja menemukannya esok hari. Ada sebuah mata yang terletak tepat di atas gagangnya. Saat pedang itu memancarkan niat membunuh, ia menjerit, bunuh. Rude menyuruhnya diam karena tipu muslihat semacam itu tidak mempan padanya. Tepat saat itu, Master Guild cabang Bellona, Lankers, tiba untuk memeriksa tempat kejadian. Ia melihat jasad Rondal dan pedang di tangan Rude. Ia menuntut penjelasan lengkap dan meminta mereka melanjutkannya di markas Guild. Setelah mendengar tentang kutukan tersebut dan alasan mengapa Rondal harus mati untuk menghentikannya, Lankers menyatakan bahwa petualang lain harus menerima kesaksian Magnus. Kemudian, Lankers bertanya apakah Rudy merasakan sesuatu saat memegang pedang terkutuk itu. Rudy menjawab bahwa kutukan tidak mempengaruhinya karena kekebalan status abnormal miliknya yang istimewa. Selama ia menyimpannya, tidak akan ada lagi yang menjadi korban. Lankers menerimanya, namun memberikan satu syarat. Jika pedang itu sampai mengendalikan Rude, mereka akan menghentikannya bagaimanapun caranya. Rude langsung menyetujuinya. Lankers berterima kasih kepada Rude dan Alicia karena telah mengendalikan insiden tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada Magnus dan Rigurd. Kemudian ia berkata, tidak ada waktu untuk beristirahat. Monster di luar labirin bermunculan dengan laju yang aneh, dan para petualang di belakangnya dipanggil.
menggigil. Karena hal itu, monster-monster tersebut datang dari labirin abisal yang baru ditemukan, dan tim survei melaporkan sesuatu yang serius di dalamnya. Seekor monster tertentu di labirin itu tampaknya menjadi penyebab bencana ini. Monster itu adalah naga miasma, basilista. Levelnya diperkirakan 70 atau lebih. Kekuatannya saja sudah berbahaya, namun masalah sebenarnya adalah miasma pekat yang disebarkannya. Mereka meyakini miasma basilista membuat monster lain menjadi liar, memaksa lebih banyak dari mereka keluar dari ruang bawah tanah. Karena itu, tim survei sudah mengalami kerugian, dan para penyintas sedang dirawat. Lankers memperingatkan bahwa jika ini terus berlanjut, dampaknya tidak akan berhenti pada monster saja. Miasma tersebut akan bocor keluar dan menghancurkan wilayah ini. Itulah sebabnya ia mencari Rudy. Rudy mengatakan ia mengerti, namun ia ingin menemui anggota tim survei yang selamat terlebih dahulu. Lankers membawa Rudy dan Alicia ke bangsal medis. Di sana, Rudy menggunakan skill pengganti, substitute, untuk merawat salah satu pengintai yang terluka. Ia bahkan menarik kondisi buruk Lankers ke dalam dirinya dengan kemampuan unik itu. Lankers terkejut. Ia sama sekali tidak tahu Rudy bisa membatalkan kondisi abnormal. Rudy menjelaskan itu hanya berhasil jika orang yang bersangkutan menerima perawatannya. Setelah melihat kondisi tim survei, ia memberitahu Lankers bahwa hanya ia dan Alicia yang harus memburu naga miasma. Ia berargumen bahwa jumlah personel yang sedikit berarti lebih sedikit sekutu yang harus dilindungi, sehingga mempermudah pergerakan di dalam labirin. Selain itu, ia ingin memuji dirinya sendiri melawan musuh yang kuat. Lankers setuju dan menyerahkan penaklukan basilista kepadanya. Karena hari sudah larut, mereka memutuskan untuk beristirahat dan bersiap untuk esok hari. Dalam perjalanan pulang, Alicia bertanya apakah hanya mereka berdua saja benar-benar cukup. Rudy menjawab bahwa ia bisa bertarung tanpa menahan diri jika tidak ada orang lain di sekitar. Lalu ia meminta maaf karena telah menyeret Alicia ke dalam masalah ini. Alicia mencemoohnya karena mengatakan hal yang sangat bodoh. Jika Rudy mencoba pergi sendirian, katanya, ia akan menghajarnya. Mereka adalah tim, dan mereka berdua cukup untuk menyelamatkan semua orang. Tak lama kemudian, Rudy dan Alicia mencapai tingkat bawah labirin abisal. Musuh pertama yang mereka hadapi adalah Goblin Bob level 20 dengan physical boss dan club mastery. Mereka jelas telah terpengaruh oleh miasma. Namun bagi Rudy, mereka hanyalah goblin biasa. Ia membelah salah satunya menjadi dua dengan satu ayunan. Ia tidak diberitahu bahwa lantai tempat mereka berada sudah terpapar miasma. Alicia mengatakan itu membuktikan betapa cepatnya miasma menyebar. Bahkan alat pemurniannya pun tidak bisa membersihkannya dengan baik. Rudy menyimpulkan monster di lantai berikutnya mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Untuk memastikan, ia bertanya kepada Alicia apakah ia masih ingin melanjutkan. Ia menjawab iya. Atribut biasa milik Rudy mungkin tidak berpengaruh pada naga tersebut, namun ia yakin ia masih bisa mendaratkan serangan telat, bahkan dari jarak dekat. Ia juga menolak untuk pergi karena dulu ia pernah terpaksa meninggalkan teman-temannya dan itu meninggalkan bekas luka yang dalam. Rudy meminta maaf kepada Alicia karena telah mengungkit sesuatu yang menyakitkan. Kemudian ia menggunakan skill pengganti untuk menarik keluar miasma yang menumpuk di dalam diri Alicia. Ia menjelaskan bahwa setiap kali mereka bersentuhan, ia bisa menghilangkan efeknya. Tetapi begitu ia melepaskannya, miasma akan perlahan menumpuk lagi. Alicia berkata itu menyelesaikan masalah. Mereka cukup berpegangan tangan dan terus maju seperti itu. Ia menambahkan bahwa miasma yang pekat membuat kakinya sulit terlihat, jadi Rudy juga harus menuntun jalannya. Target mereka hanya 5 lantai di bawah, jadi mereka terus masuk lebih dalam. Segera mereka mencapai lapisan tengah abisal di mana miasma semakin pekat di setiap langkah. Menggunakan ekolokasi, Rudy menemukan 2 monster di depan. Alicia menduga apapun yang bertahan di miasma sebanyak ini pastilah kuat, dan Rudy berkata mereka adalah makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun ada rute lain, Rudy ingin melawan mereka. Alicia bertanya mengapa. Apakah ia ingin memakan yang ini juga? Sedikit tersinggung, Rudy menjawab itu sebagian besar karena rasa penasaran. Ia juga ingin memuji pedang terkutuk, Gram, sebelum menghadapi naga miasma. Musuh-musuh itu adalah kumbang penggelinding, Rolling Bateless, level 33, dengan beberapa skill yang berguna. Mereka memiliki Steel Body, Revolution, Poison Resistance, Miasma Resistance, dan Paralysis Resistance. Tidak heran miasma hampir tidak mempengaruhi mereka. Saat pertarungan dimulai, Rudy menggunakan prinsip sihir bumi dan menghancurkan tanah di bawah kumbang penggelinding, tetapi itu tidak berhasil. Salah satu kumbang meringkuk dan mulai menggelinding ke depan, mengarah langsung ke arah mereka. Rudy meminta Alicia untuk menghentikannya. Ia memanggil Nomia dan memerintahkannya untuk menghadang kumbang penggelinding. Alicia berhasil menahannya, namun hanya untuk sesaat, jadi ia menyuruh Rudy bergegas. Rudy maju sebagai perisai kelompok lagi dan mengeluarkan pedang terkutuk. Ia memperingatkannya untuk tidak patah dan menyerang, mencoba menghabisi monster itu dalam satu serangan. Bilahnya sangat tajam hingga mampu mengiris bahkan penghalang batu yang dibuat Nomia, namun kumbang itu tetap bertahan. Cangkangnya sangat keras sehingga pedang terkutuk itu pun tidak memotong cukup dalam. Rudy memutuskan pedang itu membutuhkan lebih banyak kekuatan, jadi ia meminta Alicia untuk mengalirinya dengan sihir. Begitu petualang peringkat es mengalirkan sihir ke dalam bilah pedang, ia menunjukkan kekuatan aslinya dan menghancurkan kumbang itu dalam hitungan detik. Melihat rekannya tewas, kumbang kedua mulai gemetar ketakutan. Rudy menghabisi yang satu itu juga dengan satu tebasan. Ia memuji kendali sempurna Alicia atas sihirnya, dan saat mereka menikmati kemenangan, ia kembali menggenggam tangan Alicia dan menggunakan skill pengganti untuk menarik keluar miasma. Lalu ia meminta sedikit waktu lagi. Menyerap sihir melalui pedang tidak memulihkan mananya, jadi sekarang ia ingin memakan monster-monster tersebut. Ia memasak kumbang penggelinding dan mulai makan. Saat ia melakukannya, Alicia bertanya bagaimana rasanya menggunakan pedang terkutuk itu. Rudy menjawab bahwa setelah menyerap cukup sihir, kekuatan fisiknya meningkat drastis.
Alicia berpikir jika Rude terus memberinya mana, pedang itu tidak akan hancur seperti pedang lamanya. Ia kemudian bertanya-tanya seberapa efektif pedang itu melawan naga miasma yang menurut saksi mata sebesar pohon. Namun, ia mengakui pedang lamanya memiliki bobot lebih di setiap ayunan. Kemudian pedang terkutuk itu tiba-tiba mulai meminta sesuatu. Bingung, Rude bertanya apakah ia ingin daging. Pedang itu menjawab dengan jelas bahwa ia menginginkan batu sihir. Rude menarik satu dari tasnya dan mencampurkan sedikit darahnya sebelum menyerahkannya. Pedang itu melahap batu sihir tersebut dan dengan cepat tumbuh jauh lebih besar, mengejutkan keduanya. Alicia bertanya bagaimana Rude tahu apa yang diinginkannya, dan Rudy berkata pedang itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ia menebak pedang itu marah karena ia menyebutnya lemah. Rudy memberitahu Alicia bahwa ia sekarang sudah cukup paham cara menggunakan pedang terkutuk itu. Mereka telah membuat kemajuan bagus, dan hanya satu lantai di atas tempat basilista terakhir terlihat. Kemudian, tepat saat mereka menyebutnya, mereka mendengar naga itu mengaum. Suaranya begitu luar biasa hingga langit-langit mulai runtuh. Rude mengatakan mereka harus menahannya dengan sihir bumi, namun Alicia menolak ide itu. Jika mereka fokus melindungi diri sendiri, tangga bisa terkubur, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk mencapai naga tersebut. Jadi tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk menerobos lantai yang runtuh dan memaksa jalan mereka turun ke tingkat basilista. Setelah terjatuh dengan keras, mereka berhasil selamat. Mereka mencoba mencari arah, namun kegelapan terlalu pekat. Rude menggunakan thermal search dan menemukan sumber kabut tersebut. Itu adalah naga miasma, basilista. Mereka diberitahu levelnya 70, namun sebenarnya level 75. Ia memiliki setiap atribut utama, kelincahan rendah untuk kelasnya, dan vitalitas di atas 500, bersama dengan daftar panjang skill yang langka dan berbahaya. Rude juga menyadari taring dan cakarnya beracun. Lebih buruk lagi, naga itu sudah melihat mereka. Hal itu saja membuat mereka berdua tegang. Alicia bertanya sihir apa yang ditahannya, dan Rude menjawab api, tanah, petir, dan kegelapan tidak akan berhasil, jadi ia beralih ke atribut lain. Naga miasma mengaum lagi, namun kali ini mereka sudah siap. Rude sebenarnya ingin tetap di belakang dan mempelajari serangannya terlebih dahulu, namun pertarungan berlangsung terlalu cepat, dan ia tidak tahu berapa lama Alicia bisa menahan miasma pekat ini, jadi ia memutuskan untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Layaknya naga sejati, basilista menyemburkan api dan hampir mengenai Rude, namun ia menghindar dengan flash step. Ledakannya cukup kuat untuk melelehkan tanah dan batu di sekitarnya. Dari belakang, Alicia memanggil Silphide yang menggunakan sihir angin untuk melontarkan Rude ke arah naga. Bergerak hampir pada kecepatan sonik, Rude berhasil menggores kulitnya. Namun, bila pedangnya tetap tidak bisa menembus kulit naga yang tebal. Ia menyadari pedang dan sihirnya bukan tandingan yang baik untuk naga itu. Bahkan sihir roh Alicia tidak berpengaruh. Naga itu keluar tanpa goresan sedikit pun. Saat mereka memikirkan langkah selanjutnya, naga itu mengibaskan ekornya dan menembakkan duri ke arah mereka. Rude menangkisnya dengan steel body, dan Alicia menghentikan serangan itu dengan sihir roh. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana mengalahkan makhluk ini. Pertahanannya sangat luar biasa, dan ia bisa menyerang dari jauh juga. Alicia menyuruh Rude untuk mengulur waktu baginya. Ia akan menggunakan kartu as miliknya. Sambil ia bersiap, Rude menggunakan sihir bumi dan terus bertarung dari jarak dekat, mencoba memberikan kerusakan sebanyak yang ia bisa. Ia menyerang naga itu sambil juga melindungi Alicia. Alicia membiarkan dirinya terbuka dan mempercayakan segalanya pada Rude untuk menebus bagiannya. Ia mencurahkan seluruh mananya ke dalam satu gerakan ini. Ia memanggil semua elemen miliknya, Salam, Erdahel, Nomia, dan Wakien, dan terus membangun serangannya. Pada saat yang sama, Rude mengerahkan segalanya, memukul naga dan bergegas kembali untuk melindunginya. Segera Alicia mengatakan ia siap dan menyuruhnya menyingkir. Lalu ia melepaskan jurus khususnya, Spirites Quintet, menerangi seluruh ruangan. Saat kabut menipis, naga itu masih berdiri, meskipun mengalami banyak kerusakan. Ia tidak bisa menghabisinya, dan mengatakan bahwa pada kekuatan penuh, satu tembakan seharusnya sudah cukup. Rude memuji Spirites Quintet, lalu mengatakan gilirannya. Alicia telah menghabiskan seluruh mananya pada serangan itu, jadi ia tidak bisa mendukungnya sekarang. Rude menyuruhnya untuk tidak khawatir. Cukup gunakan sedikit mana yang tersisa untuk melindungi diri sendiri. Ia akan menangani naga itu dari sini. Untuk menunjukkan betapa mengerikannya ia, naga itu mengaum dan mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Rude menjawab dengan skill auman yang ia dapatkan dari Minotaur, memperjelas bahwa ia bukanlah manusia lemah. Sebelumnya, ia telah menyerap sihir kegelapan yang melindungi Alicia dan itu dipenuhi dengan mana. Saat ini, Rude dibanjiri kekuatan. Penuh percaya diri, ia menyerang dan menebas sisik di lengannya. Namun bahkan dengan kecepatan dan kelincahannya yang luar biasa, ia menyadari pedangnya bekerja semakin tidak efektif. Mana yang diserap geram perlahan memudar. Tepat saat Rude mulai melambat, naga itu menghantamnya dengan gelombang miasma. Ia bisa menahan miasma, namun kekuatan gelombang itu tetap membuatnya terpental. Kemudian naga itu mencambuk ekornya dan meluncurkan duri ke arah Rude. Setelah membaca arah gerakannya, ia tahu ia bisa menghindari duri-duri itu, tetapi tidak dengan serangan naga berikutnya. Bahkan dengan hampir tidak ada kesempatan untuk hidup, ia menggunakan flash step untuk keluar dari jangkauannya. Itu tidak cukup. Naga itu masih mencapainya dengan serangan cakar. Meskipun Rude mengaktifkan steel body tepat sebelum serangan itu mendarat, namun tetap saja hantaman itu membuatnya
terbang ke ujung ruangan. Ia bahkan menilai jarak flash stat-nya dengan benar, namun naga itu tetap mengalahkannya. Di saat yang putus asa itu, Rude teringat saat melawan Minotaur, waktu di mana ia hampir mati. Tapi ia tidak sama seperti dirinya yang dulu. Kali ini, ia menolak untuk menyerah dan kembali bergerak. Saat naga bersiap dengan serangan napasnya, Rude memutuskan untuk berhenti menghindar. Jika ini berlarut menjadi pertarungan panjang, ia tahu ia akan kalah. Ia mengaktifkan Threat Manipulation dan menggunakan benang-benangnya seperti ketapel. Kemudian ia meluncurkan dirinya langsung ke arah naga. Naga miasma menjawab dengan semburan api. Rude tidak bisa menghentikan panas napasnya, tetapi ia bisa menyerap mana di dalamnya. Ia bertaruh bahwa jika ketahanan apinya bisa membuatnya tetap hidup, ia bisa meningkatkan senjatanya dengan mana miliknya sendiri, menambahkan mana yang telah disimpan Gram, dan melepaskannya. Semua dalam satu tebasan. Napas naga itu mulai membakar kulitnya. Di detik terakhir, Alicia menggunakan sedikit sihir yang tersisa dan menyiramkan air ke Rude untuk melindunginya dari panas. Begitu ia mendapatkan celah, ia langsung memanfaatkannya. Jurus terakhir Rude adalah satu tebasan yang dimaksudkan untuk membelah musuh menjadi dua, dan kali ini berhasil. Rude nyaris tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa berbicara lirik kepada Alicia. Saat Alicia mencoba menyembuhkannya, Rude menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri lagi. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki skill bernama Bloodlust yang bisa memulihkannya sedikit. Ia mendapatkannya dari labirin tersembunyi. Setelah memulihkan sebagian kekuatan, ia dan Alicia berbaring untuk istirahat sejenak. Mereka berdua kagum dan senang karena benar-benar bisa mengalahkan naga miasma. Alicia berkata ini baru permulaan. Mereka masih memiliki petualangan di depan. Mendengar petualang peringkat S berbicara tentang berpetualang bersamanya mengingatkan Rude pada petualang yang menyelamatkannya saat masih kecil. Pahlawan itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada dirinya saat ini. Seperti biasa, Rude memakan daging monster dan kemudian mereka memutuskan untuk menuju bagian terdalam dari ruang bawah tanah. Di lantai terbawah, mereka menemukan inti labirin. Alicia berkata hanya sedikit petualang yang bisa melihatnya. Ia juga menjelaskan bahwa lingkaran sihir di depannya bisa mengirim mereka langsung kembali ke pintu masuk. Melihat inti yang bercahaya, Alicia berkata normal untuk membiarkannya tetap utuh bahkan setelah membersihkan ruang bawah tanah. Dengan begitu, Rude bisa kembali untuk mengambil bahan yang tidak bisa ia dapatkan di luar dan pergi kapanpun ia mau. Tapi Rude tidak ingin naga itu bangkit kembali dan selama inti itu ada, hal itu bisa terjadi. Ia telah melalui neraka di labirin Abilio. Namun karenanya, jalan menuju mimpinya akhirnya terbuka. Jadi ia menghancurkan inti tersebut. Kembali di Bologna, Master Guild Lankers menanyakan kabar tentang Rude dan Alicia. Ia diberitahu bahwa belum ada laporan kepulangan mereka. Jauh di lubuk hatinya, Lankers tahu Rude terkenal sebagai pemulung miasma. Di antara para petualang, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika Lankers telah turun tangan, kemungkinan besar itu tidak akan mengubah apapun. Dan jika itu cukup untuk membuat Rude menyerah pada mimpinya, maka mungkin itu hanyalah jalannya. Saat Lankers merenungkannya, ia tiba-tiba mendapat kabar bahwa Rude dan Alicia telah kembali melalui lingkaran teleportasi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mereka mengalahkan naga miasma dan menghancurkan inti ruang bawah tanah. Rude dan Alicia benar-benar melakukannya. Lankers terkejut, namun lebih dari itu, ia merasa bahagia. Ia tidak pernah menyangka orang yang disebut pemulung miasma akan menjadi orang yang menyelamatkan kota. Guild menyambut kedua pahlawan yang menyelamatkan Bologna dari ancaman level 75 tersebut. Di Golar, kota di dekat Bologna, penguasa setempat sangat marah karena Bologna menghancurkan labirin tersebut. Ia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri dan sekarang hal itu mustahil. Namun tangan kanannya mengatakan ini sebenarnya bisa membantu mereka. Karena Bologna tidak bisa menyangkal klaim Golar atas labirin tersebut, mereka memilih untuk menghancurkannya daripada menyerahkannya. Oleh karena itu, ia yakin mereka bisa menekan Guild Bologna dan menuntut kompensasi. Penguasa itu menyukai ide tersebut. Kedengarannya lebih menguntungkan daripada menantang labirin itu sendiri dan kehilangan petualang dalam prosesnya. Namun, ia yakin Guild Bologna tidak akan menerimanya dengan diam saja. Penasihat itu mengatakan ia ingin menunjukkan kepada Master Guild siapa yang lebih superior. Di tempat lain, Rude dan Alicia berada di alam liar dan Rude sedang memasak hidangan monster seperti biasanya, kali ini dengan daging naga miasma yang langka. Ia sempat menyimpannya di dalam tas dan sekarang ia sangat senang akhirnya bisa mencicipi sesuatu yang sangat langka. Sekali gigit, Rude merasa kewalahan. Ia mengatakan setiap daging yang pernah ia makan tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Rasanya kaya, manis, dan lemaknya meleleh di mulut Anda. Saat ia terus memuji kelezatannya, Alicia mulai meneteskan air liur lagi. Ia melompat dan menyatakan bahwa malam ini mereka akan menyantap steak premium dan ia ingin bantuan Rude untuk menemukan tempat makan terbaik. Rude menjawab ia masih makan dan tidak bisa membantu saat ini. Alicia membalas bahwa mereka butuh info restoran dengan cepat, jadi Rude harus segera menyelesaikannya. 4 hari berlalu setelah labirin Abilio runtuh. Master Guild Lankers memanggil mereka untuk menyelesaikan laporan. Setelah itu selesai, Lankers memberikan hadiah mereka 1,5 juta regan. Rude tertegun dengan jumlahnya. Lankers menjelaskan bahwa Abilio adalah labirin level 70, jadi hadiah sebesar itu adil dan memang layak didapatkan. Setelah memberikan uang tersebut, ia memberitahu Rude bahwa peringkatnya akan diperbarui. Mereka berdua membersihkan labirin sendirian, padahal Rude baru saja mencapai peringkat D. Jadi ia terkejut bahwa peringkatnya sudah ditinjau kembali. Bagaimanapun, ia sudah level 52. Alicia mengatakan bahwa meskipun ia bertarung melawan monster di atas levelnya, kecepatan pertumbuhannya masih tidak normal. Biasanya, begitu seorang petualang mencapai level 40, peningkatan level akan melambat drastis. Ia melihat Rude menyeringai. Sebelum ia bisa bertanya mengapa, Rude dengan sombong mengungkapkan bahwa ia
akhirnya melampaui level Alicia. Alicia membuka jendela statusnya. Ia level 45. Rude mengatakan bahwa meskipun levelnya lebih tinggi, Alicia masih lebih kuat dalam pertarungan nyata. Alicia setuju. Level hanyalah pedoman. Kekuatan tempur yang sebenarnya berasal dari skill dan pengalaman. Saat mereka berbicara tentang level, mereka melihat penguasa Golar berjalan memasuki guild. Ia langsung mengenali Rude sebagai pemulung miasma. Sudah yakin bahwa Rude kasar dan tidak sopan, anak itu bertanya siapa dia. Penguasa itu mengejek para petualang Bolona karena tidak mengenali wajah penguasa kota tetangga. Rude sepertinya pernah mendengar tentang penguasa Golar yang menyedihkan itu. Setelah perkenalan tidak langsung tersebut, penguasa itu mulai mengomeli Rude karena menghancurkan labirin. Rude menjawab bahwa setahun terakhirnya, labirin Abilio dimiliki bersama. Penguasa itu mengatakan labirin Abilio terletak di antara Golar dan Bolona, namun Bolona memutus Golar darinya. Mereka mengklaim sesuatu yang aneh terjadi di dalam. Kemudian monster mulai keluar dan labirin tersebut dihancurkan. Ia menuntut untuk mengetahui bagaimana Rude berencana membayar Golar atas uang yang mereka rugikan dan kerusakan yang disebabkan monster-monster itu di dekat sana. Alicia memotong dan mengatakan masalah seperti itu harus ditangani oleh guild, bukan didebatkan di sini. Ia menambahkan bahwa tidak ada laporan monster menyerbu Golar dan para petualang Bolona sudah menangani masalah tersebut. Lalu ia bertanya mengapa orang yang tidak melakukan apa-apa merasa punya hak untuk mengeluh. Rude tidak terkejut dengan betapa tajamnya kata-kata Alicia. Ia adalah petualang peringkat S yang berpengalaman. Master Guild Golar, tangan kanan penguasa, mengenalinya sebagai Alicia dari Emerald Stone. Ia mengatakan ia mendengar Alicia terikat dengan Bolona dan sekarang ia tahu itu benar. Kemudian ia menambahkan dengan kejam bahwa karena kutukan labirin abisal seharusnya telah menghancurkannya, Bolona cocok untuk seseorang seperti dia. Rude samar-samar ingat bahwa pria ini adalah Master Guild Golar. Master Guild mengatakan petualang seharusnya tidak berbicara tentang masalah ini. Ia melangkah ke arah Alicia dan condong ke depan. Dengan berbisik, ia menyebutnya penyintas tak berguna dari parti yang mati sia-sia dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Ia mengakhirinya dengan menyebutnya sampah. Hal itu memicu kemarahan Alicia. Ia mengeluarkan sihirnya dan seluruh ruangan menjadi berat. Bahkan Master Guild Golar terguncang oleh tekanan dari petualang yang ia pikir sudah tamat di level 45. Lankers melangkah maju sebelum keadaan memburuk. Ia mengatakan tidak akan ada pertarungan di guild miliknya dan memerintahkan penguasa serta Master Guild untuk ikut dengannya. Bahkan saat mereka pergi, Master Guild Golar terus melontarkan hinaan kepada Alicia. Setelah mereka menuju kantor Master Guild, seorang pria lain memanggil nama Alicia, seorang peri dengan wajah yang mencolok. Ia bertanya apakah Alicia mengingatnya. Rude sudah lelah dengan orang-orang yang merepotkan, namun Alicia memanggil peri itu Ebert, jadi mereka jelas saling kenal. Saat Rude bertanya, Alicia menjelaskan Ebert pernah berada di salah satu parti lamanya. Ebert mengatakan ia dulu mengagumi Azure Trials, terutama Alicia, karena sebagai sesama peri, ia mengagumi kemampuannya menggunakan beberapa elemen sekaligus. Ia juga tahu tentang kutukannya dan betapa menderitanya ia. Ia datang ke Bolona karena satu alasan, untuk memintanya bergabung dengan partinya. Alicia menolaknya, mengatakan ia sudah berada di parti baru. Ia mencoba memperkenalkan Rude dan saat Rude menawarkan jabatannya, Ebert menepis tangannya, memperjelas bahwa ia tidak ingin berurusan dengannya. Ia mengabaikan Rude dan terus berbicara kepada Alicia, mengatakan ia merasa kasihan padanya. Peringkat S seperti dia berakhir dengan seseorang yang disebut pemulung miasma dan ia mengatakan bakatnya akan jauh lebih berguna di partinya. Hal itu jelas membuatnya kesal. Ia melangkah mundur dan menyuruhnya untuk tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak ia mengerti. Ia memilih untuk bekerja sama dengan Rude sendiri, jadi menghina Rude sama saja dengan menghina dirinya. Namun demikian, ia tetap berterima kasih karena telah mengkhawatirkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa kutukannya telah hilang. Ebert tidak bisa mempercayainya. Kutukan itu berasal dari labirin abisal peringkat SS dari bos di lantai teratas. Alicia memberi petunjuk bahwa ia bertemu seseorang yang istimewa, membuat Ebert berpikir keras. Kemudian ia menambahkan bahwa peringkat Rude sedang ditinjau, jadi ia tidak akan tetap menjadi petualang peringkat C atau D biasa. Melihat Alicia begitu peduli pada Rude, Ebert memutuskan Rude pasti memanipulasinya. Ia bahkan tidak percaya Rude membunuh naga miasma. Meskipun jika kutukan Alicia benar-benar hilang, itu mengubah keadaan. Jadi ia berasumsi Alicia melakukan semuanya sendiri dan Rude mengambil pujian atas kerja kerasnya. Saat mereka pergi, Rude memberitahu Alicia Ebert terus menatapnya seperti orang gila. Alicia menjelaskan bahwa peri itu bangga dan banyak yang tumbuh lebih bias seiring bertambahnya usia. Rude bertanya apakah Alicia juga seperti itu. Alicia dengan bangga mengatakan ia adalah peri yang rendah hati, baik hati, berhati murni, dan menawan, yang hanya membuatnya terdengar sama sombongnya dengan Ebert. Setelah itu, mereka pergi mengambil surat peringkat baru Rude. Resepsionis memberitahunya bahwa ia melewati peringkat C sepenuhnya dan sekarang resmi menjadi peringkat B. Pertumbuhan levelnya menunjukkan betapa sulitnya misi labirin Abilio yang sebenarnya. Ia juga mengatakan, Guild mendapat laporan dari penduduk desa yang mereka selamatkan, jadi keberhasilan Rude mengalahkan Baphomet juga dihitung. Rigger dan Magnus memberi selamat kepadanya karena mencapai peringkat B dan mengatakan seluruh kota berterima kasih. Melihat betapa bahagia dan puasnya Rude, Alicia menyuruhnya untuk tidak berhenti di peringkat B. Ia harus membidik peringkat S. Mereka berdua saling menyemangati dan mengarahkan pandangan ke peringkat S, tapi Ebert merusak. Momen itu lagi, ia mengatakan sesuatu yang sebodoh ini tidak boleh dibiarkan. Informasi ruang bawah tanah dibatasi oleh peringkat untuk melindungi petualang. Namun seseorang yang hanya mengikuti orang lain dan tidak melakukan apapun dipromosikan ke peringkat B. Kemudian ia melangkah terlalu jauh dan mengatakan Guild Bologna penuh dengan orang bodoh. Resepsionis menjawab bahwa Guild dapat
memberikan promosi atas penilaiannya sendiri. Magnus menyuruh Ebert untuk menarik kembali kata-kata itu jika ia tidak ingin masalah. Alih-alih meminta maaf, Ebert hanya mengulangi ucapannya. Murka, Magnus mencengkeram kerah bajunya, namun sebelum ia bisa melakukan apapun, Ebert melemparnya ke samping. Kemudian ia menyematkan Magnus dengan pedangnya dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya dengan tangan kotor. Alicia menyuruh Ebert berhenti membuat masalah. Ia berasumsi Alicia hanya bersikap baik kepada gelandangan seperti Magnus. Ebert mengakui ia keras kepala setelah mengambil keputusan, tetapi ia masih memiliki pandangan yang menyimpang tentang dirinya. Ia mengatakan ia adalah peri yang rendah hati, pengertian, dan menawan dan percaya ia satu-satunya yang cocok untuk membimbing Alicia. Rudy tertawa saat mendengar Ebert menggunakan kata-kata yang persis sama dengan yang digunakan Alicia. Pada titik ini, ia yakin peri secara alami penuh dengan kesombongan. Kemudian Ebert tiba-tiba menantang Rudy, menyebutnya sebagai petualang tak berguna yang membahayakan orang lain. Ia ingin menguji apakah Rudy layak mendapatkan peringkat B. Alicia langsung setuju dan memberitahu Ebert bahwa ia akan melihat kekuatan Rudy sendiri. Jadi, peri sombong dan si pemulung miasma menuju tempat latihan Guild Bologna. Alicia meminta maaf karena telah menyeret Rudy ke dalam masalah ini. Rudy berkata itu bukan salahnya. Hal-hal ini hanya sampai sejauh ini karena ia masih kurang. Yang harus ia lakukan sekarang adalah mengalahkan Ebert dan membuktikan bahwa ia layak berdiri di sampingnya. Pada akhirnya, petualang menyelesaikan argumen dengan kekuatan. Sebelum pertandingan dimulai, Alicia menyatakan bahwa jika salah satu petarung terluka parah, ia sendiri yang akan menghentikannya. Saat dimulai, Ebert menyerang Rudy dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan. Rudy tidak menyangka pembukaan yang begitu sengit, namun ia tetap menahannya. Ebert terus menekan dengan skill pedang yang terasa, membuat Rudy tidak punya waktu untuk bernapas. Rudy dengan cepat menyadari Ebert adalah ahli pedang yang lebih baik. Ia juga ingat Alicia mengatakan Ebert bertarung dengan sihir serangan dan sihir peningkatan, menjadikannya petarung sihir yang meningkatkan kecepatan dan tubuhnya. Kemudian Ebert tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Rudy, mendaratkan tebasan kejutan. Rudy tidak bisa melacaknya dengan matanya dan terkena serangan tersebut. Ebert mengungkapkan bahwa ia juga peringkat B, mengatakan hanya orang-orang dengan kekuatan semacam ini yang layak mendapatkan gelar itu. Setelah memamerkan kekuatannya, ia menyatakan Rudy tidak layak mendapatkan peringkat B atau tetap berada di sisi Alicia. Rudy mengakui ia belum layak, tetapi Alicia memilihnya, bukan sebaliknya. Lalu ia mengatakan akan membuktikan mengapa ia pantas bersamanya. Kali ini, Rudy menyerang lebih dulu menggunakan sihir bumi. Ebert mengejeknya karena mencoba mengalahkan spesialis sihir dengan sihir. Ia menjawab dengan sihir api, memicu ledakan. Tepat setelah itu, sang peri meluncurkan mantra khusus lainnya, tetapi Gra menyerap sihir dari kedua serangan tersebut dan Rudy berkata ia berharap Ebert bersaing dengan sihir. Bagaimanapun, peri adalah ras yang sombong. Dengan bilah pedangnya yang diisi ulang oleh mana, Rudy melakukan serangan dan mendapatkan dorongan besar dalam kecepatan dan kekuatan. Saat Ebert menyebutnya pedang sihir, Rudy mengoreksinya. Itu bukan sihir, itu terkutuk. Bila pedang Rudy menggores Ebert, namun alih-alih mundur, Ebert menyebutnya aneh karena membawa pedang terkutuk, memberinya satu alasan lagi untuk membencinya. Dan ia menggunakan teknik pedang peningkatan petir dan bergerak begitu cepat sehingga Rudy tidak bisa mengikutinya. Setelah itu, Ebert menggunakan telapak petir dan mengirimkan listrik ke seluruh tubuh Rudy. Mengira serangan petir bertubi-tubi itu telah menghabisinya, ia menyuruh Alicia mengumumkan pemenangnya. Namun apa yang paling tidak ia harapkan terjadi? Rudy mencengkeram kerah bajunya dan berkata, petir tidak berpengaruh padanya. Ia menyerap ketahanan kelumpuhan tepat pada waktunya. Tertegun, Ebert berkata petir sebanyak itu seharusnya melumpuhkannya. Rudy menjawab tanpa kata-kata. Ia menanduk peri sombong itu. Lalu ia menang dengan menindih Ebert dengan cara yang sama seperti Magnus dan membanting pedang ke tanah tepat di samping kepala Ebert. Kembali di Guild Bologna, Master Guild bertemu dengan penguasa Golar dan Master Guild tentang kehancuran labirin Abilio. Lancarse menjelaskan, penguasa feodal sedang pergi untuk urusan resmi di ibu kota, jadi ia bertindak menggantikannya. Lancarse mengatakan ia mengerti posisi Golar. Karena Bologna mengelola labirin tersebut, mereka berencana untuk sepenuhnya membantu pemulihannya. Tetapi penguasa mengatakan Golar tidak ingin bantuan. Mereka ingin kompensasi yang layak atas labirin yang mereka miliki. Ia menambahkan bahwa Bologna menjadi serakah dan mengambil lebih dari bagian mereka. Jadi sekarang mereka perlu membayarnya. Kemudian seorang anggota staf wanita bergegas masuk dengan berita mendesak tentang labirin Abilio yang seharusnya sudah benar-benar runtuh. Ia melaporkan bahwa area di sekitarnya sekarang tertutup dalam jumlah mana yang sangat besar, diukur pada peringkat B. Dua gargole juga menjaga pintu masuk dan menghalangi siapapun untuk mendekat. Lancarse mengatakan ini bukan waktunya untuk pertengkaran sepele Golar. Ia mengumumkan akan membentuk tim penaklukan dan segera menuju ke labirin Abilio yang baru, memerintahkan setiap petualang peringkat B atau lebih tinggi untuk dipanggil. Itu termasuk Rudy. Begitu semua orang berkumpul di kantor Lancarse, ia memberitahu mereka siklus labirin telah dimulai. Mereka dipanggil ke sini untuk menghentikannya secepat mungkin. Mendengar itu, Rudy bertanya kepada Alicia, apa itu siklus labirin? Ia berkata itu adalah peristiwa langka di mana labirin berevolusi dan ia hanya mendengarnya beberapa kali. Jadi, ini akan menjadi pertama kalinya Alicia memasuki labirin yang berevolusi. Tetap saja, ia khawatir tentang mana peringkat B di sekitar tempat itu. Rudy pikir mereka akan baik-baik saja. Ia peringkat B dan peringkat A juga akan datang. Ebert menguping pembicaraan mereka dan berjalan mendekat, memperingatkan Rudy untuk tidak
tidak menganggap hal ini dengan enteng. Ia mengatakan jika mana di luar adalah peringkat B, maka di dalam setidaknya peringkat A dan dalam skenario terburuk itu bisa mencapai peringkat S. Alicia menambahkan bahwa dalam laporan, pertumbuhan labirin dibandingkan dengan kepompong. Jika kepompong itu terbuka, mana akan membanjiri permukaan. Karena Golar dan Bologna keduanya dalam jangkauan, kerusakannya bisa menjadi bencana besar. Lancar C mencoba meyakinkan. Rude mengatakan siklus labirin sangat langka dan masih banyak hal yang tidak dipahami siapapun. Ia menyuruhnya untuk tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang sia-sia. Karena Rude adalah orang yang membersihkan ruang bawah tanah sebelumnya, Lancar C mengatakan ia akan mengandalkannya. Kemudian, para petualang terpilih tiba di labirin. Tepat seperti yang dikatakan pekerja guild, Gargole berdiri berjaga di luar. Rude menilai mereka dan mengetahui mereka adalah monster level 50 yang berfokus pada ketahanan dengan beberapa skill yang sudah ia ketahui. Itu mengkonfirmasi mereka bahkan lebih kuat daripada kumbang penggelinding. Kemudian salah satu Gargole menatap lurus ke arah Rude, meskipun ia pikir mereka terlalu jauh untuk bereaksi. Sedetik kemudian, kedua monster itu menyerbu kelompok tersebut. Mereka membuka dengan napas pembatu, tetapi Sylvie menghapus serangan itu. Namun, satu serangan lolos melewati garis depan dan mengincar Alicia. Lancar C menyelamatkannya tepat pada waktunya, sementara Gargole lainnya dibelah dua oleh Master Guild Golar. Kedua Master Guild menyuruh semua orang untuk tetap dekat dan mengikuti mereka. Rude tergoda untuk memeriksa Gargole itu, bahkan ingin memakannya, tetapi menyerah ketika ia tahu itu bisa beregenerasi. Saat ia mencoba membakar tubuh untuk menghentikan hal itu. Regenerasi, Master Guild Golar mempertanyakan apa yang sedang ia lakukan. Kelompok itu masuk lebih dalam ke labirin Abilio. Beberapa hari yang lalu, tempat itu penuh dengan miasma, tetapi sekarang kepadatannya lebih rendah, menunjukkan sifat labirin telah berubah. Rude mencatat bahwa tata letaknya sebagian besar masih terlihat sama. Alicia mengatakan itu tidak berarti mereka aman. Begitu mereka mencapai lapisan yang lebih dalam, apapun bisa terjadi. Dan bahkan, jika tata letaknya tetap sama, monster-monster itu pasti akan menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, sekawanan monster jelek menyerang mereka. Lancar C memilih yang terbesar, bosnya, dan menyuruh yang lain untuk menangani musuh yang lebih kecil. Master Guild Golar kemudian menggunakan skill khususnya, Warrior S Honor, meningkatkan serangan fisik para petualang di sekitarnya. Saat pertarungan dimulai, para petualang dengan cepat mengambil kendali. Rude, bagaimanapun, menyadari Warrior S Honor tidak mempengaruhinya. Penghapusan status abnormal miliknya membatalkan buff tersebut. Lancar C fokus pada monster boss, bertarung layaknya tank yang sempurna sambil tetap mendaratkan serangan kapanpun ia bisa. Pertarungan berakhir cepat. Ia menghancurkan bos itu dengan kekuatan mentah. Semua orang berkinerja baik kecuali Rude yang terjebak dalam keterkejutan setelah menyadari skill pembatalannya juga memblokir sihir pendukung. Setiap kali satu petualang tertinggal, yang lain melangkah masuk dan menutupi mereka. Salah satu dari mereka mengatakan monster-monster ini sulit dibaca dan kelemahannya tidak jelas. Jadi tim sepakat untuk sekadar membanjiri mereka dengan kekuatan. Mereka terus bertarung, masing-masing orang memamerkan skill yang paling mereka kuasai. Monster-monster itu tangguh, tetapi kerja sama tim kelompok membuahkan hasil. Tepat setelah musuh kecil tumbang, monster lain menyerang, meledak dari bawah tanah. Itu tampak seperti perpaduan aneh antara kumbang dan kelabang. Sekali lagi, tim bekerja sama dan menjatuhkannya. Rude tidak hanya menonton kerja sama tim yang baik. Ia frustrasi karena semua orang menghancurkan monster seolah dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian ia melihat parasit penggali di dalam bangkai monster-monster jelek itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, ia merasa berguna. Menggunakan prinsip sihir bumi, ia menyerang parasit secara langsung, tetapi paku-pakunya dibatalkan. Parasit memiliki pembuangan tanah, sebuah skill yang menetralkan batu dan tanah. Saat Rude gagal, Master Guild menghabisi monster itu dengan memotong kepalanya. Setelah pertarungan berakhir, Master Guild Golar menunjukkan kesalahan Rude, menggunakan sihir bumi pada sesuatu yang berasal dari bawah tanah dan menyebutnya bodoh. Ia juga memperhatikan Rude membatalkan Warrior S Honor. Rude tahu kebenarannya lebih dari siapapun. Ia tidak memiliki pengalaman nyata bertarung dalam kelompok besar dan tidak seperti yang lain. Ia bahkan tidak bisa menggunakan sihir pendukung. Baginya, ia hanyalah beban tambahan. Seolah itu belum cukup, Ebert juga mengejeknya karena gagal mengimbangi. Ia mengatakan kerja sama tim melawan musuh yang kuat adalah pengetahuan dasar petualang. Kemudian, sebuah ledakan memotong pembicaraan mereka. Saat mereka berbalik, mereka melihat Lancar C melawan monster raksasa yang dikendalikan oleh parasit. Ia menyadari bangkai itu diparasiti dan tepat setelah transfer, luka monster itu beregenerasi dan kekuatannya melonjak tajam. Master Guild Golar meremahkannya sampai ia digigit serangga yang menyebabkan pembatuan. Dalam sekejap, semua orang berubah menjadi batu, tetapi bahkan dalam keadaan membatu, para petualang masih bisa melihat dan berpikir. Lancar C yang paling utama, dipaksa menyaksikan kematiannya sendiri datang. Rude menyelamatkannya dengan menggunakan thread manipulation untuk menariknya kembali. Penghapusan status abnormal miliknya melindunginya dari pembatuan dan ia bukan satu-satunya yang selamat. Ia juga menyelamatkan Alicia dengan menggunakan substitut padanya. Musuh tersebut disebut Chaos Mouse dan sebagian besar statistiknya dituangkan ke dalam kesehatan dan kekuatan. Ancaman terbesarnya adalah pertarungan jarak dekat dan regenerasi. Rude juga memperhatikan monster itu tampaknya tidak menahan sihir. Jadi sebelum masuk, ia meminta Alicia untuk memecah pendiriannya dengan sihir. Ia langsung bersiap. Ia memanggil Nomia dan Sylphide dan para roh melepaskan serangan mereka memukul mundur Chaos Mouse. Kemudian monster itu berubah, menumbuhkan mulut di tempat yang seharusnya tidak ada mulut. Itu memberitahu
Rude, ia bisa berubah bentuk tidak peduli dalam pendirian apa ia berada. Chaos Mouse melemparkan lebih banyak serangga pembatu kecil ke arah mereka, tetapi Rude menggunakan jubah petir untuk meniupnya. Monster itu kemudian menyerang untuk pertarungan jarak dekat, tetapi Alicia mendorongnya mundur. Dengan sihir, Rude menggunakan celah itu, mengaktifkan flash step dan mengayunkan ke monster di udara. Ia masih melewatkan serangan bersih karena monster itu berubah arah. Saat ia mendarat, ia dalam masalah. Monster itu melompat ke arahnya dari belakang. Pada saat kritis itu, Lancarse menghantamnya dan menjatuhkannya. Rude bertanya bagaimana ia memecahkan pembatuan. Lancarse mengatakan ia mengalirkan mana melalui tubuhnya dan memaksa efek itu keluar. Sekarang mereka berdua bersiap untuk menyerang. Rude mengalirkan mana ke pedangnya dan memberikan tebasan bersih yang membelah monster itu menjadi dua. Ia juga menyadari ia bisa mengendalikan seberapa banyak mana yang ia berikan ke dalam bilah pedang. Salah satu skill Chaos Mouse adalah regenerasi, dan saat monster itu mulai sembuh, Rude menembakkan sengatan beracun untuk menghentikannya. Alicia kagum saat racun menyebar lebih cepat daripada monster itu bisa pulih. Rude mengingatkannya ia mendapatkan serangan itu dari naga miasma dan ia memberikan pujian kepadanya karena telah menyelamatkan semua orang. Lancarse meminta Rude untuk menjelaskan kekuatannya kepada yang lain. Rude setuju. Tanpa penjelasan, ia tidak akan bisa membantu semua orang dengan benar. Setelah menyembuhkan para petualang, ia menceritakan seluruh kisahnya. Lancarse mengatakan itu terdengar luar biasa, tetapi setelah melihat pertarungan itu, ia menerima bahwa Rude benar-benar memiliki skill monster. Eber tertegun dan menyebut Rude luar biasa, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia belum pernah melihat keajaiban seperti ini. Rude mengingatkannya pada semua hinaan tadi. Namun sekarang Ebert mengatakan ia layak berdiri di samping Alicia. Saat seorang petualang bertanya apakah ia benar-benar bisa memakan monster, Rude mengatakan ia akan membuktikannya selama tidak ada yang keberatan. Ia menjelaskan bahwa daging harus dimasak perlahan sampai bagian dalamnya benar-benar matang. Kemudian baunya perlu ditutupi dengan rempah-rempah. Setelah itu, ia berubah menjadi makanan yang berbau harum dan benar-benar terlihat lezat. Para petualang lain tergoda oleh jangkrik tanah dan gargoyle masak Rude yang terlihat lezat. Master Guild Golar bertanya apakah memakan monster juga memulihkan kekuatan sihir, tetapi Rude mengoreksinya. Itu memulihkan mana, bukan sihir. Master Guild mengatakan ia tidak merasakan kejahatan apapun dari daging iblis itu. Sebaliknya, itu memancarkan sesuatu yang hampir suci. Setelah itu, Master Guild Golar menyarankan untuk kembali dan menunggu bantuan karena mereka masih terlalu sedikit tahu tentang monster labirin. Lancarse berpendapat bahwa semakin lama mereka menunggu, semakin banyak siklus labirin akan berubah. Mempercayai sekutu seperti Alicia dan Rude, Lancarse memutuskan untuk membersihkan labirin tanpa menunggu bala bantuan. Rude memberitahu mereka bahwa jika tata letak ruang bawah tanah masih sama, ruang bos seharusnya sudah dekat, tapi masalah lain menghentikan mereka. Terakhir kali, Rude dan Alicia memaksa jalan mereka melalui rute yang diblokir untuk mencapai naga miasma. Itu membuat jalan itu semakin terkubur dalam puing-puing. Mereka telah melupakan tentang keruntuhan gua. Lancarse frustrasi. Setelah sampai sejauh ini, berbalik tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Kemudian Rude ingat Chaos Mouse memiliki skill yang membuat sihir buminya tidak berguna, dan karena ia memakan sebagian darinya, ia memperoleh skillnya, pembuangan tanah dan bumi. Rude menggunakannya dan membersihkan batu-batu itu, membuka jalan ke ruang bos. Kemudian, kelompok itu menemukan telur naga putih di salah satu ruang labirin. Bahkan Lancarse, seorang Master Guild, belum pernah melihatnya secara langsung. Ia hanya mengetahuinya dari buku. Naga legendaris yang terikat dengan kematian dan kelahiran kembali. Lancarse menjelaskan bahwa ketika tubuhnya mati, jiwanya terlahir kembali dan labirin bertindak seperti pembibitan untuk kehidupan baru itu. Tubuhnya mungkin binasa, tetapi pengetahuan di jiwanya tetap ada. Itu juga dikatakan memahami ucapan manusia dan bahkan memiliki kebijaksanaan yang bisa melihat masa depan. Seorang petualang mengangkat bahu dan mengatakan itu masih hanya telur, kemudian bergerak untuk menghancurkannya sebelum bisa menetas. Bahkan dengan Lancarse memperingatkannya, ia terus berjalan. Sebelum ia bisa mencapainya, tentakel melesat keluar dari telur dan membantingnya. Kemudian lebih banyak tentakel muncul. Telur itu jelas melindungi dirinya sendiri. Lancarse mengatakan itu tadi hanya naluri bertahan hidupnya dan memerintahkan pria itu untuk tetap kembali. Bahkan seperti ini, itu masih naga sungguhan. Ingin melihat apa yang bisa dilakukan naga bijak ini, Rude menggunakan penilaian, tetapi statusnya benar-benar tersembunyi. Saat seseorang menyarankan untuk mundur sampai bala bantuan tiba, Master Guild Golar mengatakan bahkan lebih banyak kelas S mungkin tidak cukup untuk menghentikannya. Meskipun demikian, Lancarse ingin membunuhnya sebelum menetas dan meminta semua orang untuk mendukungnya. Saat yang lain menargetkan kaki telur, Lancarse bergerak ke samping dan memotong satu. Tapi telur itu menumbuhkan kembali anggota tubuh dalam hitungan detik, membiarkan seluruh kelompok terpana. Karena serangan Lancarse tidak berhasil, ia meminta bantuan Rude dan membagikan rencana singkat. Saat naga di dalam telur mengeluarkan auman, saat semua orang menutup telinga mereka, Lancarse bergegas masuk dan memotong anggota tubuh lainnya. Saat ia mencoba memanjat ke atas telur, tentakel naik dari tanah dan menangkapnya. Tepat saat ia akan kewalahan, Ebert dan Master Guild Golar melangkah masuk untuk melindunginya. Lancarse dengan cepat mendapatkan kembali dirinya dan melepaskan serangan kekuatan penuh yang merusak telur itu. Kemudian Rude
mengikuti dengan pukulan penyelesaian. Dengan mananya yang penuh pedang, ia mengiris telur itu dengan mudah. Tapi bahkan setelah itu, tubuh asli naga bijak itu tidak terluka. Mereka hanya membelah cangkang luar. Alicia memerintahkan Silpide untuk menggunakan celah itu dan menghabisinya. Tetapi telur itu menutup sebelum mantra bisa mengenai. Master Guild Golar mengatakan mereka tidak akan sampai kemanapun jika naga bijak terus beregenerasi. Keuntungan mereka tiba-tiba menghilang dan pertarungan berbalik melawan mereka. Naga bijak melepaskan aura yang mengirimkan hawa dingin melalui para petualang dan mereka memperhatikan telur itu mulai berubah. Alicia menyadari itu menetas. Lancarse berteriak bahwa mereka kehabisan waktu. Mereka perlu menghabisinya dengan satu serangan besar. Regenerasinya menakutkan, tetapi kakinya masih merupakan titik lemahnya. Lancarse memerintahkan semua orang untuk menyerang sekaligus dan membuat celah singkat. Master Guild Golar mengambil sisi kanan jauh sementara Ebert dan petualang dengan tangan bercakar menutupi sisi kiri jauh. Dua petualang lainnya fokus di depan dan Rude dan Alicia mengambil sisi kiri di depan mereka. Kemudian semua orang menyerbu telur itu. Monster itu beralih ke bentuk durinya dan menembakkan paku ke arah mereka. Tapi satu petualang hebat dengan perisai sihir dan melindungi kelompok itu dengan skillnya. Ia memberitahu Lancarse bahwa ia akan melindunginya, jadi ia hanya perlu fokus pada pemukulan. Lancarse mengaktifkan serangan meningkatkan mananya sehingga skill berikutnya mengenai 2 kali lebih keras. Bahkan dengan itu siap, Alicia masih bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mematahkan semua kaki pada saat yang sama. Rude mengatakan ia akan menanganinya kemudian menggunakan perintah, skill yang ia dapatkan dari Jenderal Lizard. Itu memungkinkannya berbicara kepada semua orang melalui telepati. Ia memberitahu mereka semua untuk memotong kaki naga yang berinkarnasi bersama saat hitungan mundur berakhir. Saat hitungan mencapai 0, setiap tim menyerang kaki sekaligus. Telur itu jatuh ke tanah memberi Lancarse kesempatan untuk mendaratkan serangan bermuatan. Berkat kerja sama tim mereka yang sempurna, naga bijak itu akhirnya jatuh. Setelah menggunakan hampir semua kekuatannya, Lancarse hampir pingsan. Master Guild Golar mengakui mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan naga itu tanpa semua orang bekerja sama. Setelah mereka memastikan semua orang masih hidup, kelompok itu merayakan kemenangan mereka atas naga bijak. Petualang yang membantu Ebert mematahkan salah satu kakinya tetap tenang dan pergi untuk mengumpulkan batu sihir naga bijak untuk bayaran besar. Biasanya, monster meninggalkan batu sihir ketika mereka mati, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Dan tepat saat ia menyadari tidak ada sama sekali reinkarnasi naga bijak yang gagal menyerangnya. Makhluk itu berbicara dalam bahasa manusia dan mengatakan tubuh ini tidak akan bertahan lama, jadi ia harus menunggu reinkarnasi berikutnya. Tapi sebelum itu, ia ingin berurusan dengan para petualang yang mengganggunya. Master Guild Golar merasakan aura mengerikan yang mencurah dari monster itu. Saat ia memperingatkan yang lain, naga bijak, Orpis, bergerak ke arah mereka. Semua orang dari misi tertegun oleh bentuk baru yang terpuntir dari naga bijak ini. Keterkejutan mereka hanya tumbuh ketika Orpis dengan jelas mengucapkan kata-kata manusia. Lancarse menjelaskan bahwa naga sejati, tertinggi dari jenis naga, adalah makhluk yang dekat dengan dewa dan bisa memahami ucapan manusia. Orpis menyapa mereka secara langsung mengatakan ia merasakan ketidakmurnian yang penuh kebencian di antara mereka. Sesuatu yang terlihat manusia namun terasa seperti monster. Lalu ia menyuruh mereka untuk menghiburnya dengan gemetar ketakutan. Gadis yang melindungi Lancarse sebelumnya menggunakan selubung kegelapan menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba monster itu mulai hancur menunjukkan bahwa tubuhnya membusuk. Lancarse menyuruh semua orang untuk menyerang sekarang. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Tapi tidak semua dari mereka memiliki banyak kekuatan yang tersisa setelah pertempuran terakhir. Petualang yang pertama kali menyerbu telur mencoba menyelinap keluar dari jangkauan monster, tetapi Orpis menutup pintu keluar dengan telekinesis dan mengatakan bahwa bahkan dengan satu tangan, menghancurkan beberapa tikus akan mudah. Lancarse menjawab dengan jenis jawaban berani yang Anda harapkan darinya dan para petualang semua melompat ke Orpis. Tidak butuh waktu lama untuk melihat serangan mereka tidak mendarat. Mereka menyadari monster itu membaca setiap gerakan. Orpis mengatakan mereka masih membosankan dan menuntut mereka menghiburnya lebih banyak. Ketika mereka mencoba menutup jarak lagi, ia meniup mereka. Alicia memeriksa Rude dan ia mengatakan ia baik-baik saja, tetapi pertarungan terakhir menguras hampir semua mananya. Menyaksikan semua orang berjuang, Alicia memutuskan untuk mengakhirinya dengan kartu as miliknya, Quintet of Spirits, dan menyuruh Rude untuk menyampaikan pesan tersebut. Melalui telepati, ia memberitahu semua orang tentang serangan yang akan ia gunakan. Ia membutuhkan mereka untuk mengatur waktunya dan menghindar pada saat yang tepat. Tapi lebih dari itu, ia ingin semua dukungan mereka. Setelah mengumpulkan sihirnya, Alicia menyuruh semua orang untuk menyingkir. Para petualang mundur sekaligus, meninggalkannya jalur lurus untuk menembakkan Quintet of Spirits. Tapi bahkan dengan semua kekuatan itu, serangan itu gagal dan monster itu bangkit kembali. Orpis mengakui ia menjadi ceroboh kemudian bergerak untuk menyerang balik. Tak lama setelah itu, ia menghancurkan Lancarse dengan ekornya. Para petualang mulai membuat pilihan ceroboh dalam pertarungan, tanda yang jelas mereka kelelahan karena melawan naga bijak. Bahkan Ebert yang sombong mulai menggunakan serangan yang mudah dibaca dan Orpis menghentikan mereka tanpa usaha. Ebert mengira ia memiliki titik buta, tetapi bahkan itu gagal dan ia terlempar ke dalam lubang. Orpis menyebut serangan mereka menjengkelkan. Melihat teman-temannya begitu dekat dengan kematian membawa kembali trauma Alicia sejak kehilangan teman-teman lamanya. Ia
ketakutan itu akan terjadi lagi dan ia membeku. Alicia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berdaya sementara monster itu mengatakan akan membunuhnya dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk kebijaksanaannya. Rude menyadari mereka tidak bisa menang lagi dan satu-satunya kesempatan mereka adalah lari. Ia pikir mereka mungkin bisa melarikan diri jika mereka bisa mengulur waktu cukup lama untuk mencapai lingkaran sihir teleportasi di inti labirin. Ketika ia mencoba menggunakan thread manipulation, tidak ada yang terjadi. Ia terlalu rendah mana. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa memulihkannya, mereka semua akan mati. Saat Orpheus menargetkan Alicia, monster itu melepaskan napas naga, tetapi Alicia memblokirnya dengan bantuan Silphide. Master Guild Golar melompat masuk juga, menggunakan pisau terbang, namun monster itu menghentikannya dengan sihir. Kemudian Orpheus menembak balik dengan peluru air. Para petualang sudah muak dengan betapa banyaknya skill yang ia miliki, dan monster itu masih belum selesai. Ia mulai mengisi serangan hampa lancar, meninggalkan semua orang terkejut. Master Guild Golar berteriak bahwa sekarang adalah kesempatan mereka. Monster itu sibuk mengisi, jadi tidak bisa membela diri. Alicia memanggil Ordial dan Wakion untuk melindungi yang lain. Kemudian ia menyihir bilah Master Guild dengan petir air. Dengan dorongan itu, Master Guild menyerbu. Bertekad untuk menumbangkan monster itu apapun taruhannya, namun ia segera menyadari bahwa Orpheus telah memasang jebakan, dan saat itu ia tak bisa lagi mengubah arah. Orpheus menembus tubuh ketua Guild Golar dengan telak. Ordial melesat maju untuk membalas, tetapi serangannya sia-sia. Sesaat kemudian, Orpheus melahapnya juga. Kehilangan Ordial benar-benar menghancurkan Alicia. Serangan mematikan biasanya disimpan untuk lawan yang lebih kuat dari dirimu. Kamu membiarkan dirimu terbuka, tetapi imbalannya adalah kekuatan yang luar biasa. Orpheus dengan mengejek bertanya pada Alicia, apakah dia ingin tahu mengapa dia menggunakan kekuatan sebesar itu pada tikus kecil yang lemah. Dia berkata dia melakukannya hanya untuk melihat keputusasaan menyebar di wajah para petualang. Kemudian Orpheus mencondongkan tubuh, siap untuk menikmati rasa seorang elf. Tepat saat itu, Rude menghantam Orpheus dan menjauhkannya dari Alicia. Serangan mendadak itu berhasil. Rude mencabik wajah monster itu begitu parah hingga salah satu bola matanya keluar. Setelah menerima pukulan brutal itu, Orpheus menyadari bahwa Rude telah memakan cangkang telurnya dan berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Rude masih sadar akan segalanya, tetapi ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Terlalu banyak mana yang mengamuk di dalam dirinya. Saat ia mulai kehilangan kendali, ia dengan sigap menarik Alicia ke tempat aman. Orpheus penasaran mengapa Rude belum sepenuhnya berubah menjadi monster setelah menyerap mana sebanyak itu, namun ia tetap menganggapnya tidak layak diperhatikan. Setiap detiknya, suhu tubuh Rude semakin panas. Ia merasa kesadarannya perlahan memudar. Gadis dari tim negara bawahan lancar memberitahunya bahwa kendali mana miliknya berantakan dan meletakkan tangan di punggungnya, menggunakan mantra tanpa nyanyian untuk membantu. Setelah itu, mana di dalam tubuh Rude akhirnya mulai tenang. Gadis itu juga menyerahkan pedangnya dan menyuruhnya untuk menghabisi kadal yang sedang sekarat itu. Ejekannya membuat Orpheus murka, dan ia menerjang Rude untuk membunuhnya, tetapi sudah terlambat. Rude membelah tubuhnya menjadi dua dengan satu tebasan. Ia segera berlari ke arah teman-temannya dan mencoba mengobati luka mereka. Ia menggunakan kendali benang untuk menutup luka dalam, tetapi gagal. Gadis itu memperingatkan bahwa semua orang selain mereka berdua terluka parah, dan jika mereka tidak bertindak cepat, mengevakuasi mereka semua akan menjadi hal yang hampir mustahil. Dia bertanya apakah mereka harus menunggu bantuan atau menggendong orang-orang kembali ke kota satu persatu, tetapi Rude juga sudah hampir roboh. Gadis itu dengan paksa mengalirkan mananya untuk memperkuat tubuh Rude untuk sementara waktu. Meski sedang sekarat, monster itu bersumpah tidak akan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Ia akan menyeret mereka bersamanya. Labirin itu mulai runtuh, memperlihatkan bahwa Orpheus selama ini bertindak sebagai inti labirin. Gadis itu berteriak bahwa mereka harus keluar sebelum tertimbun, tetapi Rude mengikuti instingnya dan bergegas menuju Alicia yang tak sadarkan diri. Suara reruntuhan yang berjatuhan membangunkan Alicia. Saat ia membuka mata, Rude memberitahunya bahwa ia telah mengalahkan naga kebijaksanaan dan sekarang mereka harus melarikan diri dari labirin. Alicia mengaku bahwa mananya telah habis dan tidak bisa bergerak. Ia memintanya untuk meninggalkannya. Rude hampir tak bisa memproses ucapan itu. Ia mengira Alicia kehabisan mana karena ia telah memaksanya terlalu keras. Gadis yang satunya mendesaknya untuk lari sekarang, atau mereka semua akan terkubur hidup-hidup. Namun, Rude mengatakan ia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Gadis itu pergi, mengatakan bahwa ia menghormatinya, namun tidak dengan pilihannya. Rude tahu betapa buruk situasinya. Sejenak, ia mempertimbangkan untuk melarikan diri hanya bersama Alicia, tetapi membuang pikiran itu karena ia tak bisa menelantarkan yang lain. Dalam keputusasaan, ia mencari segala cara untuk menyelamatkan semua orang. Saat ia berpikir, Alicia memintanya untuk pergi. Itulah yang diinginkan rekan-rekan mereka. Lancar yang nyaris tak sadarkan diri mengatakan hal yang sama. Ia mengingatkan Rude bahwa petualang sering kehilangan rekan, dan jika mereka yang bisa hidup tidak bertahan, harga diri apa yang tersisa bagi yang telah mati? Ebert memperingatkannya bahwa lebih banyak monster berkumpul di dalam labirin. Mereka akan segera mengeroyok kelompok itu, tetapi Rude menyatakan ia tidak akan membiarkan siapapun mati. Alicia
terus menyuruhnya pergi, tetapi ia menolak. Ia meluapkan amarahnya karena selalu menjadi pecundang yang tak bisa menyelamatkan siapapun. Orang-orang menyebutnya pemulung miasma dan merendahkannya seumur hidup. Jadi sungguh berarti saat Alicia menerima rahasianya dan memintanya bergabung dengan partinya. Ia sama bahagianya saat Guild mengakui dirinya sebagai petualang. Kini, ia bersumpah tidak akan meninggalkan rekan yang mempercayainya. Dengan adrenalin yang melonjak, ia mengingat kata-kata sang pahlawan yang menyelamatkan desanya, kata-kata yang terpatri di dalam hatinya. Jangan pernah menyerah, sesulit apapun kondisinya. Dengan itu, Rude menerjunkan dirinya ke dalam pertarungan, demi nyawa mereka semua. Namun, ia segera menyadari bahwa jumlah monster terlalu banyak. Saat salah satunya mendekat, Rude mencoba menghindar, tetapi tetap terluka. Kemudian salah satu monster jelek tadi menggigit lengannya dan membuatnya tak berdaya. Rude menggunakan teknik potong diri dan memutus lengannya sendiri. Dan itu bukan satu-satunya keahlian khususnya. Ia mengaktifkan regenerasi dan menumbuhkan kembali lengannya. Kemudian ia menerjam monster itu, menghujamkan geram pedang terkutuknya ke dalam tubuh monster tersebut. Dengan bilah yang masih tertanam di perutnya, ia melepaskan petir terbungkus, berharap monster itu tumbang. Tetapi kawanan monster itu nyaris tidak menerima kerusakan. Lebih buruk lagi, monster yang menyerap seluruh petir terbungkus itu membalas dan mengirim Rude terpental jauh. Namun, seseorang menangkapnya sebelum menghantam tanah, meskipun ia tidak menyadari bahwa itu adalah pahlawan yang sama yang pernah menyelamatkan dirinya dan desanya. Pahlawan itu memberitahu Rude bahwa dia sudah melakukan cukup banyak dan tidak perlu khawatir lagi.